Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya nih, seperti yang sudah dijadwalkan, kita akan langsung, masuk ke sesi materi yang pertama nih, yaitu materinya ini judulnya adalah memilah dan memilih game. Kan game itu ada banyak ya Bapak Ibu, kenapa sih kita harus memilah dan memilih gitu kan, kayak kalau zaman sekarang tuh kayak decluttering baju gitu. Jadi kita harus memilih nih atau makanan gitu kan, yang baik untuk badan kita yang mana. Nah ini game yang, di sini kita nanti akan belajar untuk memilah dan memilih game yang tepat untuk Bapak Ibu guru. Nah untuk sesi kali ini akan diisi oleh Mbak Augia yang mungkin kemarin udah ketemu nih sama kita di, Sosoro kemarin ya, nah Mbak Augie juga udah hadir di sini. Oke, belibet namanya Mbak Augie, maaf. Kepada Mbak Augie waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Mbak Makasih Augie. Mbak Caca. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Kalau kemarin saya jadi MC, sekarang Mbak Caca yang jadi MC. Kemarin ketemu Mbak Cacanya di depan jadi di meja registrasi ya. Kali ini Mbak Caca naiknya jadi MC. Alhamdulillah hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya selama 2 jam ke depan sampai jam 3 sore nanti insya Allah untuk materi pertama kita yaitu tentang memilah dan memilih game. Seperti yang tadi juga Mbak Ceka sudah sampaikan ke Bapak Ibu, juga saya sudah sampaikan waktu di hari Jumat lalu, insya Allah diklat ini itu akan terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu 3 kali pelatihan online di hari ini, hari Rabu, dan juga hari Jumat, sama jamnya jam 1 siang sampai jam 3 sore. Kemudian besok mulai Selasa, Kamis, dan seterusnya sampai nanti tanggal 6 Oktober itu kita akan melakukan penugasan. Jadi insya Allah tidak akan membebani Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada Bapak Ibu guru juga insya Allah. Tapi mudah-mudahan juga ilmu yang didapat insya Allah bisa bermanfaat bagi Ibu Bapak semua. Nah untuk sesi kali ini Bapak Ibu nanti saya akan bagi 2 sesinya. Saya akan menjelaskan tentang materi memilih dan memilih game. Ada sesi mainnya juga, saya nggak mau kalah sama Mas Brendan. Mas Brendan yang ngajak Ibu Bapak semuanya main waktu di Sosoro, saya juga hari ini mau ngajak Bapak Ibu main. Kemudian nanti menjelang akhir sesi, saya akan menjelaskan tentang penugasan yang Bapak Ibu bisa lakukan mulai dari hari ini sampai besok. Sebenarnya tugasnya sederhana, Bapak Ibu pasti sudah mendapatkan, wah nggak kelihatan karena warna, oh kelihatan kan, kirain warnanya biru nggak kelihatan. Bapak Ibu sudah mendapatkan ini, jadi nanti saya akan memandu Bapak Ibu tentang apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dilakukan di buku aktivitasnya, dan bagaimana mengumpulkan tugasnya yang sederhana, tugasnya sangat sederhana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai mengerjakannya hari ini, besok sih udah santai sebenarnya. Jadi kami memberikan waktu sekitar 1,5 hari untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas yang ada di buku aktivitas untuk tugas satu yang berkaitan dengan materi hari ini. Bapak Ibu, saya izin share screen. Sesi kita akan direkam Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan kalau misalnya ada Bapak Ibu yang koneksinya kurang baik hari ini, Bapak Ibu nanti bisa menyaksikan kembali videonya sambil nanti kalau misalnya saat mengerjakan tugasnya masih bingung, Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali videonya. Insya Allah setelah selesai sesi ini akan diupload di YouTube, nanti akan saya bagi di grup WhatsApp-nya Bapak Ibu semua. Begitu juga dengan daftar hadir, nanti akan dibantu oleh Mbak Aisyah sebagai admin, nanti akan dibagikan ke Bapak Ibu via chat. Jadi pasti akan dibagikan daftar hadirnya ya Bapak Ibu, nanti akan diingatkan beberapa kali juga agar Bapak Ibu tidak terlewat mengisi daftar hadirnya. Baik Bapak Ibu, kemarin saya baru ingat saya kemarin pas nge-MC saya nggak ngenalin nama ya, emang agak aneh MC yang satu ini. Nama saya Augia Shantriasti, Bapak Ibu agak sulit namanya, panggilnya Ogi aja, Ogi. Saya alhamdulillah kali ini masih sampai saat ini membantu sebuah game konsultan game, namanya Kumara, saya adalah communication manajernya. Saya juga membantu Ludenara yang bersama dengan ASDP ini menghadirkan program belajar asik bersama ASDP sebagai training facilitator, dan jadi saya juga adalah game designer Bapak Ibu, menghasilkan sebuah kartu permainan judulnya Rantai Makanan. Ini kalau dari judulnya kelihatan ya untuk SD kelas 4, kelas 5 lah ya, IPA nih untuk bisa mengerti tentang rantai makanan. Insya Allah Bapak Ibu juga kalau misalnya mengikuti sesi kita yang singkat tapi padat ini, insya Allah Bapak Ibu nanti ada bekal ilmunya kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk bikin game sendiri atau modul ajar yang menarik, yang menyenangkan seperti main game di kelasnya Bapak Ibu, insya Allah nanti bisa.
Nah, Bapak Ibu, salah satu miskonsepsi atau salah satu yang kalau misalnya kita berbicara tentang game, itu biasanya kalau di kelas itu hanya sekedar ice breaking. Ya, yang penting kelasnya cair dulu lah gitu. Anak-anaknya santai sedikit atau anak-anaknya nggak tegang-tegang banget di kelas. Tapi sebenarnya game itu lebih daripada hanya sekedar memecahkan suasana dinginnya kelas itu sebenarnya. Kalau kemarin Mas Eko bilang bahwa game itu adalah sebuah lab pembelajaran. Bapak Ibu bisa membaca kembali materinya Mas Eko yang juga sudah saya bagikan kemarin di grup WhatsApp-nya, dan game itu adalah segala bentuk aktivitas atau medium yang menghadirkan roles, adalah sebuah peranan, jadi anak-anak punya perannya sendiri sehingga mereka bisa menentukan sendiri sudut pandangnya, perannya, kemudian juga role di mana mereka bisa terlibat secara aktif di kelas, di dalam permainannya, mohon maaf, untuk mengambil caranya, strateginya seperti apa, sehingga mereka mempunyai sudut pandangnya berhubungan dengan perannya yang di atas, sehingga hasilnya nanti itu bisa terlihat dari konsekuensi peran dan juga keputusan yang mereka ambil. Jadi game itu adalah sebuah lab, game itu bisa dibilang adalah sebuah safe place. Nah, sebuah tempat yang aman kalau misalnya Bapak Ibu ingin bereksperimen, nah itu bisa lewat game. Makanya ada beberapa game yang bisa dibilang seperti simulasi Bapak Ibu. Nah, karenanya untuk melakukan game di kelas, kita harus tahu gamenya apa aja sih Bapak Ibu. Nah, selama kurang lebih sampai jam setengah tiga, maaf, yes, setengah tiga termasuk dengan sesi tanya jawab Bapak Ibu, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua referensi game yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau yang mungkin Bapak Ibu juga belum tahu yang bisa dipertimbangkan untuk bisa digunakan di kelasnya. Kalau misalnya nih ada referensi dari hari ini yang Bapak Ibu rasa menarik tapi masih kurang cocok nih dengan mata pelajaran, dengan topik yang saya ampu di kelas, hari Rabu Bapak Ibu akan bertemu dengan Mas Brendan yang akan mengajarkan tentang memodifikasi gamenya sesuai dengan mata pelajaran atau topik atau capaian pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Nah, jadi tahapannya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini bersama saya insya Allah sampai jam setengah tiga nanti mengetahui nih ternyata banyak sekali game yang bisa kita pakai, menambah ensiklopedianya Bapak Ibu tentang game, tentang permainan. Kalau ada yang menarik hati, ada yang menurut Bapak cocok, menurut Ibu Bapak ada yang cocok, nah bisa dimodifikasi, nanti dipilih hari ini, kemudian nanti di kelasnya Mas Brendan di hari Rabu, kita bisa utak-atik nih, kita bisa modifikasi gamenya seperti apa, supaya bisa cocok nanti Bapak Ibu bisa mainkan di kelas bersama murid-murid Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa pakai game? Nah, ini juga, kalau tadi game itu nggak cuma sekedar ice breaking ya, gitu. Tapi dia punya apa ya namanya, fungsi yang lain yang bisa sebenarnya lebih besar daripada itu Bapak Ibu. Pertama, dengan game anak-anak jadi ingin tahu. Mungkin ada hal-hal yang mereka baru dengar saat bermain game tersebut, apa ya ini ya, apa ya itu ya. Ketika Bapak Ibu mungkin baru masuk ke topik yang baru, Bapak Ibu bisa coba bermain game terkait topik tersebut, jadi anak-anak, oh ternyata itu. Oh ini apa sih? Nah, jadi memantik rasa ingin tahu siswa terhadap topik atau materi baru. Ketika Bapak Ibu juga misalnya mempunyai topik yang baru nih, ternyata masih nyambung dengan topik yang lama dan Bapak Ibu pengen anak-anak paham, anak-anak ngeh nih. Oh ternyata masih berhubungan toh. Nah, itu bisa menggunakan game. Contohnya adalah saya membuat game rantai makanan. Waktu itu membantu seorang guru IPA SD itu karena anak-anak ini kesulitan, anak SD-nya kesulitan untuk menyambungkan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, jadinya kami membuat nih game kartu rantai makanan supaya anak-anak sadar bahwa oh rantai makanan itu seperti ini, jaring-jaring makanan itu adalah bentuk rantai makanan yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan game untuk menjembatani antara materi sebelumnya dengan materi yang baru. Dan yang terakhir, ini juga sudah beberapa guru, beberapa sekolah ada di Indonesia, masih sedikit, walaupun masih sedikit, tapi sudah ada beberapa. Di luar negeri juga sudah mulai banyak penelitiannya menggunakan game untuk mengecek tingkat pemahaman siswa sebagai bagian dari asesmen formatif. Di mana kalau biasanya sekarang Mas Menteri,
dari pihak kementerian itu sudah mulai mendorong menggunakan asesmen formatif yang untuk bisa melihat bagaimana siswa ini tingkat pemahamannya atau paham terhadap konsepnya itu sejauh mana. Nah, itu tuh bisa kita gunakan menggunakan game media ajarnya Bapak Ibu. Nah, jadinya oh, siswa sudah paham ternyata saat bermain game, siswa sudah seperti apa. Ternyata topik yang ini masih belum. Topik yang itu sudah, jadi Bapak Ibu juga bisa mengevaluasi nanti bagaimana keberlanjutan kelasnya Bapak Ibu semua. Sehingga menggunakan gamenya itu bisa dalam 3 waktu yang berbeda Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu kalau tadi ingin memantik rasa ingin tahu siswa, berarti bisa menggunakannya di awal pengenalan topik atau materi yang baru. Kalau untuk menjembatani materi yang sebelumnya ke materi yang baru, bisa di pertengahan pembahasan misalnya. Atau untuk assessment tadi, assessment formatif bisa di pertengahan untuk misalnya mengetahui sudah sejauh mana anak-anak paham. Dan juga, nah ini yang kuncinya Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita bermain, di kelas banyak guru yang bilang saya cuma 2 JP nih, tapi saya juga punya beban materi lain yang harus saya sampaikan. Kalau 2 JP-nya dipakai main, beban materi yang lain nggak tersampaikan, gimana dong? Nah, ini dia. Jadi game itu tidak perlu harus selalu dimainkan di setiap pertemuan dan tidak perlu menggunakan seluruh JP yang ada. Bisa dipotong, misalnya hanya 15 menit, hanya 10 menit, sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi ini durasinya menyesuaikan JP mata pelajarannya. Nah, ada yang bilang juga nih, Mas Eko sih sebenarnya yang bilang. Jadi, Mas Eko pernah bilang, kadang-kadang anak-anak saat bermain Bapak Ibu, pas lagi seru-serunya, di stop mainnya, biasanya itu tuh lebih senewen karena dibandingin ketika mereka bermain sampai tuntas. Ketika kita berhentikan mereka saat bermain, saat mereka lagi seru-serunya, dan kita coba gali apa yang mereka pahami, apa yang mereka pelajari, apa serunya, dan apa yang bisa mereka dapatkan dari gamenya, itu tuh lebih banyak keluar Bapak Ibu. Saat kita menggali mereka, pengalaman mereka bermain, dan pengalaman mereka belajar sambil bermain itu, saat di tengah-tengah mereka serunya bermain. Jadi jangan takut Bapak Ibu kalau misalnya nanti mengajak anak-anaknya ini bermain dan Bapak Ibu harus meng-cut, memberhentikan mereka bermain pas mereka lagi seru-serunya, pasti protes, anak-anaknya pasti protes. Cuman ada tujuan yang lebih besar yaitu untuk bisa mengambil, mengevaluasi anak-anak ini, mengetahui sudah sejauh mana anak-anak ini paham tentang topik-topik tersebut. Nah, jadinya Bapak Ibu, klasifikasi game yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu juga saya rasa mungkin beberapa Bapak Ibu juga sudah mengetahui, tapi kita perjelas lagi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah klasifikasi game digital, yang gamenya ini bisa dinikmati dengan dukungan teknologi digital dan umumnya membutuhkan listrik, misalnya handphone, laptop, mungkin ada gawai lainnya, mungkin PlayStation, dan seperti lainnya. Nah, itu adalah game-game digital. Kemudian juga ada game-game non-digital, berbagai game yang bisa dinikmati tanpa dukungan teknologi digital, bahkan tanpa listrik, yang menggunakan kertas, bolpen. Nah, kalau yang menggunakan aktivitas fisik, kita berlari, kita bersembunyi, main petak umpet misalnya, itu adalah termasuk ke game-game fisikal. Jadi game yang ketika dimainkan umumnya memerlukan aktivitas fisik yang cukup dominan. Dan beberapa game juga bisa termasuk dalam game hybrid. Misalnya kemarin yang Mas Brendan lakukan di Sosoro, kreatorianya itu bisa dibilang dua-duanya nih, digital dan non-digital, karena Mas Brendan nunjukin gamenya via komputer, via proyektor. Tapi Bapak Ibu mainnya pakai kertas dan pensil, jadinya non-digital. Jadi itu juga bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa hybrid antara digital dan non-digital. Kalau misalnya Bapak Ibu, saya rasa sudah nggak ada yang PJJ mungkin sekolahnya, jadi mungkin game digital ini mungkin agak sulit dimainkan. Kalau misalnya PJJ mungkin akan lebih gampang main via Zoom, tapi karena sekarang sudah banyak yang PTM, jadinya game non-digital ini mungkin bisa jadi primadona, bisa jadi pilihan Bapak Ibu untuk dimainkan di kelas bersama-sama dengan murid-muridnya Bapak Ibu. Nah, kalau klasifikasi saja kan tidak cukup ya Bapak Ibu, harus ada contohnya ya. Nah, mohon maaf kalau ada suara motor ya Bapak Ibu, mudah-mudahan suara saya tidak tertutup suara motor di luar.
Contohnya nih Bapak Ibu, misalnya kemarin tuh Mas Eko memberikan contoh soal main game FIFA, main sepak bola, yang anaknya harus tahu dulu negara-negara di Eropa tuh apa aja, klub-klub bola yang termasuk nih home base-nya itu di Eropa tuh mana aja. Nah, itu tuh salah satu dari contoh dari game digital, game FIFA. Nah, kalau non digital tentu yang paling mudah, yang paling sering. Yang ada juga di contoh tugas kita Bapak Ibu ular tangga. Atau game fisikal yang paling gampang petak umpet misalnya. Nah, tapi ini kan adalah 3 contoh yang mungkin paling umum, paling sering Bapak Ibu temui. Nah, saya izin memberikan tambahan referensi kepada Bapak Ibu sambil kita bermain. Sambil juga nanti saya mungkin ada tambahan informasi, ada celetukan ide, celetukan tambahan, jadinya kita bisa uh, makin banyak nih ide-idenya. Bapak Ibu kalau misalnya juga punya ide, mangga dituliskan di chat, jadinya kita bisa saling berbagi dengan rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya. Nah, salah satu yang paling sering nih Bapak Ibu kita masuk ke referensi game, kita mulai dari yang digital yang saya yakin Bapak Ibu bahkan saya rasa lebih jago daripada saya dalam membuatnya adalah Kahoot, Quizzes, dan Wordwall ataupun yang seperti lain-lainnya. Nearpod, Educandy, saya yakin Bapak Ibu ini waktu PJJ kemarin sering sekali menggunakannya. Dan mungkin sekarang karena sudah PTM, sudah mulai berkurang penggunaannya. Tapi ini adalah salah satu referensi yang awalnya sebelum pandemi itu nggak banyak yang tahu, tapi setelah pandemi jadi banyak sekali yang menggunakan karena gampang, pilihannya banyak, dan jelas materi pembelajaran topik-topik yang ingin kita sampaikan itu sangat mudah untuk dimasukkan ke dalam situs-situs ini. Tapi memang down-nya atau cons-nya atau kekurangannya itu membutuhkan internet dan kuota yang untuk di beberapa daerah di Indonesia itu masih agak sulit. Jadinya uh, tidak terlalu banyak juga digunakan di Indonesia untuk ketiga item ini. Selanjutnya, nah salah satu yang saya juga salut kepada Kemendikbudristek adalah Kemendikbudristek punya rumah belajar juga punya game sebenarnya di dalamnya. Dan beberapa game itu bisa dimainkan, bisa disesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada di kelas, misalnya tentang hidrokarbon, kemudian tentang genetika. Bapak Ibu bisa menggunakan game ini untuk dimainkan di kelas dengan cara misalnya ditembakkan ke proyektor, misalnya. Jadi tidak perlu setiap anak ini bermain sendiri, tapi misalnya dimainkan bersama-sama di kelas, anak-anak mungkin saut-sautan, ibu nggak ke sana, bapak nggak ke sana, ibu yang itu, bapak yang itu. Nah, jadinya bapak ibu yang menggerakkan via laptop, anak-anak bisa menyaksikannya via screen. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Atau salah satu yang paling mudah adalah main matching game. Matching game ini biasanya kalau kita itu mainnya adalah menyocokkan gambar yang satu dengan gambar yang lain. Tapi sebenarnya bisa lebih banyak daripada itu ketika kita berbicara tentang uh, tentang bahasa. Misalnya kita mau menambah vocabulary anak-anak, misalnya kita harus mencari gambar dengan kata dalam bahasa Inggris, misalnya matching game-nya. Kemudian atau gambar dengan gambar mungkin bendera negara ASEAN, dunia dengan nama negaranya, atau juga mungkin pakaian adat ketika kita berbicara tentang seni, tentang budaya Indonesia, mungkin pakaian adat dengan asal daerahnya. Nah, sekarang pun sudah banyak kalau misalnya Bapak Ibu punya koneksi internet yang baik, ada website yang Bapak Ibu bisa langsung gunakan free template-nya, Bapak Ibu tinggal masukkan huruf-hurufnya, kata-katanya, beserta dengan gambarnya, atau misalnya Bapak Ibu koneksi internetnya kurang baik, ada juga template PowerPoint-nya, izin nanti saya akan bagi kepada Bapak Ibu semua di grup WhatsApp. Jadi template-template PowerPoint nantinya akan saya bagikan di grup WhatsApp Bapak Ibu semua untuk jadi referensi Bapak Ibu kalau misalnya ingin menghadirkan game matching game ini di kelas sebagai salah satu tadi misalnya untuk refreshing, mengecek anak-anak tadi pahamnya seperti apa. Kalau misalnya ngomongin kimia misalnya, jadi mohon maaf Bapak Ibu karena saya lulusan kimia, jadi kadang-kadang lebih gampang saya relate-nya ke kimia soalnya. Misalnya kita berbicara tentang unsur di tabel periodik misalnya, jadinya ada apa namanya singkatan unsur misalnya dengan nama unsur aslinya gitu. Misalnya PT
platinum, misalnya AR, argon, misalnya H, hidrogen. Nah, itu dia harus cari matching-nya. Mungkin satu game khusus untuk misalnya gas mulia, satu game khusus untuk alkali misalnya. Nah, itu bisa digunakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkreasi seperti itu. Kalau tidak mau sulit, bikin gamenya mau lebih gampang, biasanya sudah ada template-nya, jadi Bapak Ibu tinggal isi sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ingin ajarkan atau ingin sampaikan ke murid-muridnya Bapak Ibu. Nah, ini juga adalah salah satu permainan yang paling enak kalau misalnya Bapak Ibu nih punya kuis, punya lembar kerja, lembar latihan, lembar kerja soal, misalnya LKS, mungkin bisa diubah menjadi gamenya dan namanya Jeopardy. Jadi Bapak Ibu, ini duit ya, kalau aslinya memang duit, tapi nanti bisa dijadikan poin, misalnya 5, 10, 15, 20, 25. Semakin ke bawah soalnya semakin sulit, semakin ke atas semakin gampang soalnya. Kemudian temanya bisa macam-macam. Kalau misalnya kita berbicara tentang IPA, saya baru ingatnya CP karena baru ikut kegiatannya Kemendikbudristek, jadi ingatnya CP, Bapak Ibu, CP fase D untuk IPA misalnya. Itu ada berbicara tentang kemagnetan, listrik, struktur bumi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tuh menggunakan setiap barisnya ini untuk tema-tema tersebut. Jadinya, misalnya ini ada setelah 3 bab, misalnya Bapak Ibu pengen mengetes 3 bab tersebut misalnya sebagai bagian untuk kisi-kisi ulangan misalnya, tapi sambil main game. Nah, itu tuh bisa menggunakan game misalnya. Atau kalau ada latihan-latihan soal lain yang ingin dicoba dilakukan, bisa dengan menggunakan permainan Jeopardy ini. Bisa dilakukan per kelompok misalnya, terus nanti tinggal dihitung setiap kelompok dapat poin berapa dari hasil menjawab pertanyaan yang sudah ada. Sama seperti tadi Bapak Ibu, seperti game memori tadi, ada template-nya Bapak Ibu, kalau ada internetnya, itu ada link-nya, nanti juga file ini saya berikan kepada Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa klik link-nya kalau Bapak Ibu ingin bikin gamenya versi online. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lebih mudah nih di kelas, biar nggak usah pakai internet, tapi tinggal pakai PowerPoint aja, tinggal isi pertanyaannya, nanti saya share ke Bapak Ibu untuk template PowerPoint-nya. Ada satu game yang juga saya suka, ini adalah game digital. Ini cocok banget kalau misalnya Bapak Ibu pengen guru IPS yang pengen menjelajah negara. Nah, ini adalah sebuah game online gratis, GeoGuessr. Ini mengenal daerah-daerah. Ini kalau menurut saya ini cocoknya untuk Bapak Ibu yang ingin memantik rasa ingin tahu. Negara ini tuh seperti apa sih? Negara itu seperti apa? Nah, ini adalah game yang gratis, Bapak Ibu bisa gunakan. Cara mainnya di kelas tinggal ditembakkan ke proyektor, kemudian tinggal nanti anak-anak tinggal mengarahkan. Nah, kita coba main bareng Bapak Ibu, kita coba main GeoGuessr. Nah, jadi saya sudah menyiapkan, ini gamenya free Bapak Ibu, jadi ini akun saya sudah level 9, sudah cukup sering main. Nah, dan dia ini gratis setiap harinya Bapak Ibu. Jadi free account-nya ini bisa main 5 menit selama 15 menit sekali. Jadi bisa dimainkan tiap hari terus-terusan, ada batas waktu 5 menit. Jadi pas kalau misalnya Bapak Ibu yang guru IPS atau misalnya ingin mengajak anak-anaknya untuk berkelana mungkin untuk sebuah topik tertentu, nah itu bisa dimainkan dalam waktu 5 menit. Jadi tadi tidak perlu harus menghabiskan JP-nya untuk bermain saja, tapi juga bisa untuk sekedar main ini 5 menit bersama saya. Nah, di GeoGuessr ini Bapak Ibu ada banyak temanya, jadi mulai dari peta-peta dunia, kemudian ada tentang tempat-tempat bersejarah, ada daerah-daerah, bahkan ada tempat McD. Nah, ini McD-nya di negara mana? Itu tuh ada Bapak Ibu, tapi kita main yang official map aja Bapak Ibu, peta-peta official. Ini ada di ini sebenarnya peta ini diambil dari Google Maps, Bapak Ibu. Cuma nanti dia akan memberikan titik somewhere, titik di sebuah tempat di dunia, dan kita harus menebak itu titiknya di mana. Kita coba yang susah, Bapak Ibu. Kita coba di world aja ya. Nah, jadi kita mainnya 5 menit, Bapak Ibu. Jadi tolong bantu saya supaya 5 menit saya bisa dapat poin ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini saya full screen dulu, Bapak Ibu. Oke, kita akan mainnya start game. Nah, posisinya Bapak Ibu di sini silakan buka mic-nya.
Kemudian, nah ini ada ada tempat nih Bapak Ibu nih. Di sekitar kita seperti ini. Ini lokasinya kira-kira di mana ya Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu pengen saya maju mundur, itu silakan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu kira-kira tempatnya di mana, mangga diberitahukan kepada saya Bapak Ibu. Ini tempatnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Mirip Indonesia sih ya, tapi ini ada tulisan di sini. Bapak Ibu tahu nggak ini tulisan mana ya Bapak Ibu ya? Thailand ya? Thailand. Thailand ya. Ini Thailand ya. Ini ternyata Thailand mirip ya, rumahnya kayak di Indonesia ya ternyata ya. Oke, kita coba pilihnya ada Thailand. Nanti kita klik, mungkin kita coba di Bangkok aja ya Bapak Ibu. Kita coba di Bangkok. Jawabannya adalah betul Bapak Ibu, di Bangkok ternyata. Ini bahkan kita jawabannya sangat dekat dengan tempat aslinya. Itu hanya 9,5 kilo dari tempatnya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini keren banget. Kita masuk ke yang kedua. Wah, ini kita ada di sebuah perumahan Bapak Ibu. Cuma saya nggak tahu nih perumahannya ini nggak ada tulisan, nggak ada apa-apa. Tapi ini apakah kita harus ke sana Bapak Ibu untuk melihat tulisannya? Atau kita ke kiri untuk melihat rambu yang kuning ini? Kita kemana Bapak Ibu? Harus ke sana. Ke sana ya. Ada tulisan. Ada tulisannya ya. Kita coba ya. Kita lihat tulisannya. Oh, sudah di zoom. Nah, ini Park Ridge DR Bapak Ibu, Park Ave. Bisa. Amerika bukan? Amerika ya, kira-kira ya, Avenue ya. Kalau misalnya negara juga ada tulisannya nih Bapak Ibu nih, speed limit 25 katanya. Kayaknya Amerika ya Bapak Ibu ya, kayaknya ya. Amerikanya kan terlalu besar ya Bapak Ibu, kita nggak tahu ada di mana. Washington. Oke, kita coba Washington. Washington itu ada di sini. Oh, salah, bukan titiknya. Ada di sini Washington. Kita coba. Woi, bener Ibu, deket banget sama Washington. Ternyata daerahnya ini adalah di dekat Philadelphia. Mantap, kita udah dapat 8.000 poin Ibu. Wah, seru banget ini. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Kita juga di perumahan ini, tapi kita nggak tahu rumahnya di mana ini. Ini ada mobil mereknya Lexus kalau nggak salah ya ini. Di mana negara yang ada mobilnya Lexus? Nah, ada tulisan. Tapi nggak ada tulisannya. Apakah kita harus jalan-jalan dulu, Bapak Ibu? Itu tanda itu tadi. Mau ke atas apa ke bawah nih, Bapak Ibu? Yang di pohon, tanda yang di pohon mungkin. Ada tulisan di pohon. 2071317006. Enggak, bukan itu. Bukan pohon itu. Oh, bukan pohon yang itu, pohon yang ini, Bu. Yang tadi ada tulisannya banyak, bukan angka. Ini tulisannya banyak. Ini mentok, Bu, zoomnya, Bu. Sebelah kiri kayaknya. Rumah. Ya itu. Mentok, Bu, zoomnya. Oh, nggak bisa ya? Pohon itu. Kita mau ke atas atau mau ke bawah, Bu? Yang putih. Yang putih? Iya. Enggak kelihatan bunyi udah di zoom, Bu. England bukan ya? England. Oke, Eropa berarti ya, negara-negara Eropa kali ya. Eropa itunya. Saya turun lagi. Model rumahnya. Ya. Sesuatu kan. Spanyol. Nggak bisa ke sini. Oh, Lexus. ada FedEx, Bu. No, ada FedEx ternyata. FedEx American. FedEx Amerika. Ini juga Jerman plat ya? mobilnya nggak kelihatan. Jerman. Ada yang bilang Jerman. Ada lagi Bapak Ibu? Jerman coba. Jerman, coba kita coba Jerman ya. Jerman itu ada di mana Jerman ya? Oh, Jerman ada di sini. Mungkin kita coba ke ibu kotanya Jerman apa ya? Berlin. Kotanya Jerman, Berlin. Berlinnya ada di sini. Oh, di sini Berlin. Oke, kita coba di Berlin. Wah, bukan Berlin Bapak Ibu, ternyata Amerika. Ternyata ini lebih dekat ke Washington ternyata. Aduh, dekat Lexus. American kan? FedEx. Mirip. Ternyata FedEx tadi ternyata kuncinya Bapak Ibu. FedEx. Ya. Nah, satu lagi mungkin nih. Nah, ini kita ada di sebuah padang yang cukup gersang ya Bapak Ibu. Ini tulisannya ada Hydraulics, Kitwe Hydraulics. Nomor teleponnya seperti ini. Ini realnet.co.sz Bapak Ibu. SZ kalau Indonesia kan .id ya Bapak Ibu ya. SZ tuh di mana ya Bapak Ibu kira-kira? Switzerland berarti dekat Jerman tadi ya. Tahu caranya. Di mana Switzerland? Loh, kok saya bingung.
Wah, ini ketahuan saya bukan anak IPS ini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya bukan anak IPS betulan. Ketahuan. Nah, kita coba Zurich. Oh, bukan Bapak Ibu ternyata. Wow. Ternyatanya di Nope. Eswatini Bapak Ibu. Afrika ternyata. Afrika. Afrika, oke. Nah, udah nih Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan 5 menitnya, terus kita udah deh. Nah, jadinya seperti itu permainannya. Gampang kan Bapak Ibu sebenarnya, dan itu cuma 5 menit aja Bapak Ibu bisa main. Nah, ini karena sudah beres 5 menitnya, jadinya Bapak Ibu kalau misalnya nanti mau ngobrol dengan anak-anak tadi susah nggak? Atau tadi ternyata ada yang menipu ternyata, atau mungkin memang negaranya mirip. Tadi misalnya Thailand, ternyata perumahannya mirip banget sama Indonesia ternyata. Untung ada tulisannya tadi, tulisan Thailand. Kalau enggak tulisannya dikira Indonesia itu nanti. Saya ngiranya di Jakarta sebelah mana gitu, atau di Tangerang gitu ya misalnya, karena rumahnya mirip banget sama rumah komplek Indonesia. Tapi juga Bapak Ibu kemudian bisa pilih banyak sekali peta-petanya. Kalau mau khusus Indonesia ada, kalau misalnya mau Asia, negara-negara Uni Eropa misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih seperti itu. Ada juga misalnya tentang bendera-bendera negara misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa coba dimainkan, Bapak Ibu ini gratis sekali lagi, bisa coba main sendiri kalau misalnya seru ternyata, wah asik juga nih bisa dimainkan sama murid-muridnya, mangga bisa dicoba dengan murid-muridnya. Nah, itu tadi GeoGuessr linknya itu juga saya tuliskan di sini, nanti kalau Bapak Ibu dapat filenya, Bapak Ibu bisa klik linknya nanti. Nah, itu untuk game-game digital Bapak Ibu. Jadi yang tadi membutuhkan listrik, main di handphone juga bisa Bapak Ibu GeoGuessr-nya, dan Bapak Ibu juga bisa menggunakannya misalnya di screen yang lebih besar misalnya. Nah, itu enggak bisa. Nah, kemudian kita mulai masuk ke game-game yang non-digital Bapak Ibu. Jadi ini game-game yang seharusnya secara sumber daya itu akan lebih mudah didapat, apalagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sinyal internetnya kurang baik, atau mungkin malah mau mengurangi penggunaan laptop misalnya, handphone anak-anaknya biar ngariung bareng deh, main bareng. Nah, mungkin non-digital ini bisa menjadi pilihan untuk Bapak Ibu semua. Kemudian kalau nanti mau dimodifikasi juga bisa nih, kalau nanti pas saya lagi memberikan informasi nih, memberikan referensi, terus wah pengen dimodifikasi nih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa catat dulu, nanti pas kelasnya Mas Brendan di hari Rabu, bisa nih ngobrol sama Mas Brendan, kira-kira ini bisa diapain ya Mas Brendan ya. Nah, itu tugasnya Mas Brendan, nantinya ada Mas Brendan di sini, nanti biar Mas Brendan tugasnya berat ya. Oke Bapak Ibu, yang paling gampang tentu saja ular tangga yang paling gampang, paling banyak ditemukan, mau bikin sendiri gampang, mau bikinnya pakai yang sudah ada bisa, mau minta anak-anak yang bikin sendiri ular tangganya bisa, mau pakai pionnya, pakai apapun bisa, Bapak Ibu pakai mulai dari penghapus sampai koin bisa Bapak Ibu. Ini adalah salah satu permainan yang mudah untuk dimainkan ya Bapak Ibu non digitalnya. Kemudian Monopoli juga adalah permainan yang cukup banyak kalau misalnya Bapak Ibu sering lihat, mungkin ada beberapa guru yang sudah melakukan modifikasi monopoli, mungkin menggunakan contoh yang Mas Eko kemarin berikan, misalnya ketika kita berbicara tentang ekonomi, misalnya tadi yang kalau misalnya bayar pajak, pajaknya jangan bayarnya ke bank, tapi pajaknya dibayar ke pemain yang lebih membutuhkan. Nah, kita lihat tuh, apakah kemudian terjadi kesetaraan ekonomi di antara para pemain. Karena kan biasanya kalau main monopoli itu kan seperti namanya ya monopoli ya, harus ada satu orang yang mau monopoli semuanya supaya semuanya kemudian yang lainnya bangkrut. Tapi kalau misalnya tadi, kalau misalnya uang pajak, uang yang lain itu diberikan kepada pemain yang membutuhkan, apakah kemudian semuanya akan bangkrut atau terjadi kesetaraan sosial di para pemainnya. Nah, Bapak Ibu bisa coba bahkan untuk modifikasi seperti itu. Tapi saya nggak boleh spill modifikasinya, kebanyakan nanti Mas Brendan itu tugasnya yang mikir nanti modifikasinya seperti apa. Tapi secara bentuk Bapak Ibu monopoli itu seperti ini, banyak sekali kotak-kotak nih dalamnya. Bapak Ibu juga ada kartu, biasanya di tengah dana umum sama kesempatan. Bapak Ibu bisa menggunakan kotak-kotak yang ada, kartu-kartu yang ada untuk bisa Bapak Ibu memasukkan materi-materi atau topik pembelajaran yang Bapak Ibu ingin sampaikan saat bermain monopoli. Nah,
Selanjutnya adalah Ludo. Nah, Ludo itu walaupun saya seringnya ketemu orang mainnya Ludonya di handphone, nah, tapi kenapa tidak kita coba main Ludonya langsung di kelas gitu. Misalnya dibuat satu kelompok nih gitu, satu kelompok ber-8, ber-10 misalnya, terus setiap orang punya setiap warnanya. Mungkin kan kalau misalnya Ludo itu harus lempar 6 dulu baru bisa keluar misalnya. Mungkin harus lemparnya beda dulu. Atau kalau mau nangkep pemain lainnya mungkin harus menjawab pertanyaan dari pemain lainnya tentang misalnya materi apa misalnya. Kalau misalnya benar jawabannya ketangkep deh tuh lawannya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan permainan ini untuk menambahkan ke materi-materi yang Bapak Ibu ajarkan. Tadi seperti misalnya assessment, tadi misalnya anak-anak disuruh membuat pertanyaannya sendiri. Jadinya anak-anak bisa, ibu bapak bisa melihat nanti mengecek pertanyaan-pertanyaannya seperti apa yang mereka buat, apakah sudah pada level sudah level memahami tentang konsep atau bahkan hanya sekedar baru tahu saja. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat pemahamannya anak-anak ketika nanti misalnya anak-anak diminta untuk membuat pertanyaannya sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek tuh materinya. Anak-anak sih taunya senangnya mainnya aja ya, sama tuh sebel kalau misalnya ada pemain lain misalnya jawab pertanyaannya bisa jawab atau seneng nggak bisa jawab pertanyaannya karena lebih susah. Tapi kemudian Bapak Ibu juga bisa ngecek gitu ya, bener nggak nih jawabannya nih anak-anaknya, pertanyaannya sama jawabannya bener nggak nih? Nah, jadinya bisa dibahas juga waktu di kelas. Kemudian salah satu yang juga menarik adalah puzzle. Nah, kalau puzzle-nya bentuknya bulat-bulat itu emang agak sulit ya Bapak Ibu ya kalau dibikin. Tapi kalau misalnya puzzle-nya hanya bentuknya segitiga, mungkin kotak dibuat potong segitiga, segitiga. Nah, kemudian ada sesuatu hal yang Bapak Ibu harus buat, misalnya kalau kimia, lagi-lagi kan saya mantan anak kimia, ngomongin tentang ikatan, misalnya ikatan ion, ikatan hidrogen, ikatan antar unsurnya, dibuat bentuknya puzzle misalnya, atau misalnya dibuat seperti teka-teki cermat misalnya, anak-anak kalau misalnya jawab pertanyaan dapat potongan puzzle yang kelompoknya mendapatkan puzzle-nya paling lengkap, itu yang menang misalnya. Bahkan Bapak Ibu bisa berhentiin mainnya waktu ada yang mau menang, puzzle-nya lengkap diberhentiin, terus jadinya kesel kan, nggak apa-apa. Jadinya Bapak Ibu bisa bertanya, misalnya tadi, pertanyaan mana aja yang sudah benar jawabannya, pertanyaan mana yang susah, pertanyaan mana yang sudah oke nih anak-anak sudah paham. Bapak Ibu bisa membuat puzzle-puzzle seperti itu untuk berbagai pertanyaan, misalnya. Kemudian juga ini bingo. Nah, bingo itu kan biasanya kita angka nih Bapak Ibu nih bingonya. Gimana kalau bingonya malah dimasukin kata-kata atau materi-materi atau mungkin gambar-gambar yang misalnya merepresentasikan sebuah hal. Kalau olahraga misalnya gimana kalau dalamnya adalah gerakan olahraga, misalnya sikap lilin, tiger sprong, misalnya lari 1 keliling. Nah, jadi anak-anak bisa dibuat sendiri, atau minta anak-anaknya juga ngisi sendiri di dalamnya kalau perlu. Misalnya ketika kita berbicara tentang negara, misalnya kita berbicara tentang IPS, misalnya negara-negara Eropa, misalnya kembali dengan ceritanya Mas Eko, negara-negara Eropa, mungkin ada anak-anak yang salah ngisi nama negaranya, mungkin. Nah, Bapak Ibu tuh bisa mengumpulkan lagi nih lembar bingonya ini, dikumpulkan lagi ke Bapak Ibu bisa cek satu-satu nih, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang kurang tepat, misalnya. Atau misalnya nama-nama ibu kota, misalnya nama-nama daerah, misalnya. Nama-nama kalau kita berbicara tentang IPA mungkin zat-zat aditif, adiktif, kemudian sistem organ, misalnya organnya apa saja. Bapak Ibu kemudian bisa juga dibuat, misalnya jadi ngomongin modifikasi, jadinya Mas Brendan, mohon maaf ya, jadi ngambil ininya Mas Brendan. Cuman tapi bayangkan ini kartu bingonya masih kosong Bapak Ibu, dan Bapak Ibu punya segala keleluasaan untuk bisa mengisinya dengan materi-materi pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Nah, jadinya ini sangat bisa Bapak Ibu gunakan, jadi anak-anak punya lembar bingonya sendiri. Bisa jadi Bapak Ibu yang menyebutkan negaranya atau materinya, bisa jadi anak-anak yang menyebutkan. Jadi mereka punya strateginya sendiri. Kalau tadi kita berbicara tentang rules, result, nah mereka punya strateginya sendiri untuk bisa memenangkan permainannya dengan cara mereka menyebutkan sendiri apa yang sudah mereka tulis dan berharap bahwa anak-anak yang lain tuh tidak
menuliskan hal yang sama dengan yang mereka sudah tulis. Atau misalnya crossword. Nah, ini juga menarik karena biasanya angkatan saya sih ngerjainnya di koran ya, Ibu Bapak ketahuan ya, di Kompas dulu ngerjainnya. Nah, tapi mungkin bisa juga dibuat LKS-nya bentuknya crossword. Nah, kemudian mungkin soal-soalnya Bapak Ibu yang tunjukkan di depan kelas misalnya. Kalau biasanya crossword atau teka-teki yang seperti ini, soalnya di bawah, di lembar bagian bawah kertasnya, mungkin soalnya disebutin satu-satu oleh Bapak Ibu. Satu mendatar, apa. Jadinya anak-anak antara mereka udah tahu jawabannya atau mereka catat dulu soalnya di bawah jadinya karena belum tahu jawabannya. Jadi mereka berharap nanti kalau misalnya ada 2 menurun atau 3 menurun itu oh ternyata yang itu tuh jawabannya ini. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakannya untuk tadi assessment atau mengecek kemampuan anak sudah sampai mana, pemahamannya sudah sampai mana untuk berbagai materi atau pembelajaran yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Scrabble juga, misalnya Bapak Ibu punya akses ke Scrabble. Nah, Scrabble itu kan pada intinya adalah menyusun huruf menjadi sebuah kata. Biasanya bahasa Inggris kita bermain Scrabble. Tapi kenapa nggak bahasa Indonesia? Atau misalnya saat bermain Scrabble harus membuat kata-kata yang berhubungan, misalnya temanya tentang apa, misalnya temanya tentang ini, tentang itu, tentang apa. Nah, jadi anak-anak juga bisa critical thinking jadinya anak-anak punya kemampuan berpikir yang lebih tinggi untuk bagaimana bisa mendapatkan kata-kata tersebut dan yang masih berhubungan. Kalau misalnya aneh menurut Bapak Ibu kata-katanya seperti itu, Bapak Ibu bisa gali lagi kayak seperti Mas Brandon lakukan kemarin. Emang boleh terumbu karang dijadikan produk? Nah, Bapak Ibu juga bisa tuh kalau misalnya ada pertanyaan, ada jawaban-jawaban dari anak yang unik, yang menggelitik. Nah, Bapak Ibu tuh boleh nih menggali lebih jauh tentang jawaban-jawaban anak-anak. Jadi Bapak Ibu juga tahu nih, oh anak-anak ternyata pemahamannya seperti ini loh, jalan pemikirannya tuh seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga jadinya lebih paham tentang anak-anak. Karena dia dinamika anak-anak ini berbeda-beda. Setiap anak di kelas ada yang aktif, ada yang pendiam, ada yang kadang-kadang pinter tapi pendiam, ada yang pinter tapi berisik, ada yang diem aja di belakang. Gitu. Nah, mungkin saat bermain ini akan membuka akses yang lebih besar untuk anak-anak kita bisa saling bersosialisasi, kemudian juga kita bisa jadi lebih dekat dengan mereka, kita jadi lebih paham tentang mereka, kita juga jadinya bisa melakukan tadi asesmen formatif yang lebih baik, jadi kita bisa paham sudah sampai mana kemampuan anak-anak kita. Terakhir nih non-digitalnya kemarin adalah Kreatoria. Jadi sebenarnya Kreatoria nih Bapak Ibu adalah sebenarnya aslinya adalah game non-digital. Cuman kemarin Mas Brendan itu buatnya jadinya game hybrid. Jadi kertas kata kuncinya ini dibuat dalam presentasi. Tapi Bapak Ibu kemudian mendapatkan lembar kertasnya untuk menjawab. Nah, Bapak Ibu juga bisa nih kalau misalnya nanti saya atau Mas Brendan yang akan bagi mungkin beberapa kata kuncinya atau Bapak Ibu mau bikin kata kunci sendiri, sudah punya Kreatoria yang kemarin nanti mungkin saya tanya Mas Brendan boleh dibagikan mungkin lembarnya buat Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau mencoba bermain dengan murid-muridnya, nanti kita bisa bagikan template kertas kosongnya Kreatoria nih Bapak Ibu, jadi bisa print sendiri di kelas, bisa anak-anak mainkan sendiri, kata kuncinya Bapak Ibu bisa buat sendiri sesuai dengan tema-temanya. Atau Bapak Ibu bisa buat ini jadi game yang benar-benar digital. Nah, kalau kemarin main Kreatoria yang hybrid itu kan sekitar 1 jam dengan Mas Brendan. Nah, gimana kalau misalnya kita mau main game Kreatoria yang agak sederhana, yang simple, juga waktunya sebentar, tapi juga tetap seru. Nah, kita main dulu nih Bapak Ibu lagi ya, main lagi kan. Tadi saya udah bilang sama Bapak Ibu ya, jangan lupa bawa cemilan sama minuman supaya nggak haus Bapak Ibu ya. Jadi karena main lagi sama saya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kali ini cara mainnya berbeda sedikit dari yang Bapak Ibu mainkan waktu di Sosoro kemarin. Jadi Bapak Ibu setiap rondenya, kalau kemarin Mas Brendan buka 4 kartu kata kunci, kali ini saya akan membuka 3 kartu kata kunci yang Bapak Ibu bisa pilih untuk membuat ide atau cerita videonya Bapak Ibu. Main masih sama tugasnya menjadi vlogger. Nah, tapi hari ini temanya beda-beda Bapak Ibu. Kartunya juga beda-beda karena terserah saya kali ini. Saya yang memandu permainannya kali ini. Saya adalah fasilitatornya. Jadi contohnya Bapak Ibu, 3 kartunya adalah misalnya ya, ini adalah makhluk hidup, aktivitas, ekosistem Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma perlu
memilih 2 dari 3 kartu yang ada. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menjawab, mendapatkan poinnya dengan cara raise hand di Zoom. Nanti 3 orang yang paling cepat nanti akan diminta untuk menceritakan secara singkat isi videonya dari 2 kartu yang dipilih tadi. Tadi 2 kartunya adalah makhluk hidup, aktivitas, ekosistem. Misalnya adalah mas-mas yang ini mengambil kata kuncinya dalam makhluk hidup dan ekosistem. Ceritanya akan membuat video berisi foto-foto contoh berbagai hewan mamalia dan tempat tinggalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ya ini mainnya lebih simpel, lebih sederhana, tapi juga butuh kecepatan memencet raise hand di Zoom. Kalau di kelas mungkin tinggal angkat tangan aja Bapak Ibu, lebih cepat ya. Tapi karena kita di Zoom, jadinya kita mainnya di Zoom aja. Oke, Bapak Ibu, jadi mainnya lebih sederhana dari yang di Sosoro. Saya akan buka 3 kata kunci. Bapak Ibu silakan pilih 2 kata kuncinya apa, dan kemudian tunjuk tangan. Saya akan berikan kesempatan untuk 3 orang tercepat untuk bisa bercerita isi videonya apa dan akan dapat 1 poin. Kita coba Bapak Ibu. Nah, Ibu Dina belum raise hand, kan belum ada topiknya. Tenang Bapak Ibu. Bu, maaf nyoba. Nggak apa, semangat Ibu nyoba, Dina ya. tapi berarti raise hand-nya aman, maksudnya dengan secepat itu harusnya bisa menjadi yang pertama, gitu ya, menjadi yang tercepat. Oke Bapak Ibu, kita coba nih, temanya adalah karya tulis. Jadi silakan Bapak Ibu membuat video yang menceritakan ide karya tulis. Kata kuncinya ada 3. Bapak Ibu silakan pilih 2 saja ya di antara dari 3 kata kunci ini. Ada produk, musik atau lagu, dan kota atau daerah. Silakan 3 orang tercepat, silakan menceritakan kira-kira ide video karya tulisnya seperti apa. Pak Andi Sofyandi dari SMPN 2 Cilegon sudah 1. Ada lagi Ibu Indri Sulistiani sama dari SMPN 2 Cilegon. 1 lagi Ibu Dina Mariana akhirnya. Oke, silakan Pak Andi Sofyandi, silakan. Pak Andi? Pak Andi? Pak Andi. Andi mungkin bisa di-unmute. Silakan Pak Andi, bisa Produk di-unmute dan ya. kota daerah. Oke, aman Pak Andi, silakan. Produk sama kota atau daerah. Oke, jadi kira-kira nih karya tulisnya tentang apa Pak Andi? Produk. Satu lagi kota atau daerah. Oke, jadi kira-kira judul karya tulisnya atau ide karya tulisnya mau dibahas tentang apa Pak? Judul karya tulisnya adalah meningkatkan produk sate bandeng di daerah Kota Serang. Wah, jadi lapar saya Pak. Tapi benar sih Kota Serang itu kan terkenal dengan sate bandeng ya Pak. Oke, Pak Andi Sofyandi, terima kasih. Ini kalau main kriteria yang beneran, Bapak Andi Sofyandi dapat 1 poin. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Indri Sulistiani. Silakan dari SMPN 2 Cilegon. Silakan Ibu Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Pilihannya, kata kuncinya musik dan kota atau daerah. Oke, wah beda nih kombinasinya. Silakan Ibu. Kira-kira karya tulisnya tentang apa Ibu? Judul karya tulisnya mengenalkan musik atau lagu daerah Kota Cilegon kepada peserta didik di SMP Negeri 2 Cilegon. Jadi membuat karya tulis tentang mengenalkan lagu-lagu daerah Cilegon kepada murid-murid di SMPN 2 Cilegon. Mantap, Ibu Indri mendapatkan tambahan 1 poin. Selanjutnya Ibu Dina Mariana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 4 Cilegon. Ya. Kata kuncinya yang saya pilih yaitu musik dan daerah. Oke. Dengan judul PTK saya yang akan pilih yaitu meningkatkan keterampilan siswa mendengarkan melalui musik di SMP Negeri 4 Kota Cilegon. Wah, jadi kalau tadi Ibu Indri sebenarnya Ibu Indri sama Ibu Dina sama ya sebenarnya pilihan katanya, tapi beda nih pendekatannya. Kalau Bu Indri tadi mengenalkan lagu daerah, kalau Ibu Dina ini meningkatkan kemampuan mendengar anak-anak malah ya. Ini jadinya menarik sekali sebenarnya. Terima kasih Ibu Dina mendapatkan 1 tambahan poin. Nah, Bapak Ibu jadi tadi sama-sama. Nah, jadi itu tadi temanya Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya nih tentang karya tulis atau misalnya anak-anak kalau misalnya kita belajar bahasa Indonesia misalnya, anak-anak
dipantik rasa ingin tahunya tentang sebuah hal, pengen bikin karya tulis, misalnya anak membuat laporan, membuat interview misalnya. Nah, bisa nih Bapak Ibu menggunakan Kreatoria seperti ini untuk tema-temanya yang Bapak Ibu bisa pilih. Ada lagi Bapak Ibu, kita coba lagi ya. Kalau tadi karya tulis berarti bisa masuk ke bahasa Indonesia misalnya, atau juga misalnya yang lain. Kita coba temanya IPA Bapak Ibu ya. Tema IPA, bumi, listrik, dan struktur. Silakan. Ini videonya tentang IPA. Silakan. Videonya mengenai apa ya kira-kira ya. Silakan Bapak Ibu. Wah, langsung gak ada yang angkat tangan, 3 orang. Agak sulit sepertinya yang ini ya. Oke, belum ada. Oke, Pak Andi Sofyani lagi, Bu Indri lagi, satu lagi. Adakah satu orang penantang yang berani? Bu Dina lagi. Wah, Bu Rini terlambat, tapi nggak apa-apa. Bu Rini boleh lah. Bu Rini aman. Nanti juga dapat kesempatan. Oke, Pak Andi dulu. Silakan Pak Andi. Penelitian tentang struktur bumi di daerah pegunungan di daerah Banten. Daerah Bandung. Kalau penelitian lapisan bumi itu bisa pakai apa ya Pak kira-kira ya Pak? Pakai apa ya? Pakai Nah itu dia. Nanti kalau misalnya anak-anak tanya pakai apa ya Pak? Nah mungkin itu yang bisa jadi bahasan kita di kelas. Oke Pak Andi, nggak apa-apa Pak Andi. Jadi Pak Andi dari SMPN 2 dapat total dapat 2 poin. Ibu Indri, silakan dari SMPN 2 Cilegon juga. Oke, judulnya meningkatkan pemahaman struktur bumi pada peserta didik melalui game. Wah, jadi Ibu pengen bikin gamenya tentang struktur Tentang bumi. struktur bumi, ya. Kan lapisan-lapisan bumi kan ada banyak ya Ibu ya. Ya. Jadinya pengen anak-anak supaya lebih paham. Jadinya bikin videonya tentang game yang nantinya bisa anak-anak mainkan, terus anak-anak jadi lebih paham tentang struktur bumi. Seperti itu ya Ibu ya. Oke. Terima kasih Ibu Indri. Jadi total dapat 2 poin. Ibu Dina Mariana silakan. Ya, pilihannya yaitu struktur dan bumi. Oke. Dengan judul PTK meningkatkan pemahaman siswa tentang struktur bumi melalui video. Oke, kalau tadi Ibu Dina pakai video, Ibu Indri pakai game, nah Ibu Dina pakai video berarti ya. Oke, jadi bisa jadi videonya animasi atau misalnya digambar-gambar seperti itu ya Ibu Dina ya. Oke, Ibu Dina juga dapat tambahan 1 poin. Nah, ini dia ada peserta baru, Ibu Rini dari SMPN 1 Cilegon, Ibu ya, betul ya? Iya, betul. Iya, silakan Ibu Rini. Kalau Ibu Rini kira-kira seperti apa nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Coba wabarakatuh. ini ya Mbak ya, karena bukan guru IPA. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Saya coba pemanfaatan Google Map untuk meningkatkan pembelajaran struktur bumi. Wah, ini tadi karena kita habis main peta nih kayaknya nih Ibu Rini ya. Boleh nih, jadi mungkin kalau di Google Maps kita ketemu sama daerah yang seperti apa, misalnya tanahnya seperti apa nih, berpengaruh nggak sama lapisan buminya, seperti itu kali ya Ibu Rini ya? Betul, betul. Oke, Ibu Rini dari SMPN 1 Cilegon, terima kasih Ibu, dapat 1 poin. Nah, terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Nah, yang ini, kita masuk ke ronde ketiga, Bapak Ibu, yang akan lebih menarik. Nah, ronde 3 ini tentang kegiatan, berhubungan dengan kegiatan ya Bapak Ibu. Ini Mbak Caca tiba-tiba on cam mau ikutan jawab Mbak Caca? Enggak kan? Enggak tadi ya. Nih Bapak Ibu, kita masuk ke ronde terakhir ya. Ronde ketiga berkaitan tentang kegiatan. Kata kuncinya adalah pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi silahkan dibuat mungkin judulnya pakai bahasa Inggris mungkin. Silahkan. Ibu Dina Mariana sudah 1, Ibu Indri sudah 2, ada lagi kah yang Pak Andi Sofyanis? Oke, ada 4 lagi. Oke, ada 5 ternyata. Oke, nggak apa-apa. Saya ambil semuanya saja. Terima kasih. Ibu Dina Mariana, silakan. Ibu Dina dulu. Masih di mute Ibu, punten. Untuk pemilihan kata, saya memilih school sama museum. Oke, Ibu. Kalau Ibu apa nih kira-kira? Ya, dengan judul Increasing Student Knowledge Museum by
touring school mungkin ya. Oke. Touring, ya. Jadi pemahaman museum dengan school touring gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Dina. Wah, Ya, ini kalau bahasa sama-sama. Inggris jadi ini ya, jadi kesulitannya menambah nih. Terima kasih Ibu Dina. Selanjutnya Ibu Indri, silakan Ibu Indri. Oke. Aku ya. Pilih dulu Nggak aja bisa Ibu bahasa katanya Inggris, apa pilih Ibu. aduh. Bisanya bahasa Indonesia nggak apa deh. Back to school and go to beach. Oke. Yang penting Kembali berani. ke sekolah dan Yang penting pergi berani, ke betul pantai betul. Jadi bersama. Yes. Ibu bikinnya videonya tentang back to school and go to beach. Weh. Ya. Ya, mungkin bisa pantai-pantai yang dekat sekolah kali ya Ibu Ya, ya. Jadi kita betul. bisa bikin videonya. Terima kasih Ibu Indri. Selanjutnya nih, kolega satu sekolah Pak Andi, silakan. Oke, terima kasih Bu. Pemilihan katanya ada school and museum. Oke. Activity outing school, student secondary SMP Negeri 2 Cilegon at Museum Fathahillah in Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Wah, kalau itu saya mau ikut Pak Andi, boleh nggak? Saya juga mau ikut kalau jalan-jalan ke museum Pak, gitu. Oke, kalau tadi Bu Dina tentang museum pada keseluruhannya, peningkatan tentang museum. Kalau Pak Andi lebih merujuk, lebih spesifik nih tempatnya di Museum Fathahillah. Terima kasih Pak Andi. Kemudian kita punya yang baru nih, Ibu Fida Afrida dari SMPN 3 Cilegon. Mangga Ibu Fida. Bu Fida? Bu Fida, apakah? Ya, Bu Suryati, kuotanya habis. Allahu. Ya, Ibu Fida sudah tampak mukanya Bu Fida. Mau pakai suara aja nggak apa-apa kok Bu Fida. Loh, Bu Fida? Oh, kita Bu Fida ditahan dulu, saya pindah dulu ke Ibu Reka Destiani Endah. Betul Ibu ya? Betul kah ini Ibu Reka? Betul, Ya, ini sudah. Mbak. Oke, mangga Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Nah, pilihan katanya beach sama school. Oke. Ininya activity pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Ya, nggak Aku apa-apa, salah nih. Tidak apa-apa. Kegiatan study tour, go to Bali bisa kan ya? Boleh dong. Boleh. Terima kasih. Jadi ke pantai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Jadi ke pantai-pantai yang ada di Bali ya. Iya. Bosan dengan pantai-pantai di Cilegon, yuk kita ke Iya. Bali ya Bu ya, Iya, betul ya. biar cari suasana baru ya. Cari suasana baru ya bener. Ya, makasih ya Ibu Mbak. Reka, Mas. Iya Ibu sama-sama. Dapat 1 poin untuk Ibu Reka dari SMPN 1 Terima Cilegon. kasih. Sama-sama Ibu. Satu lagi nih ada Ibu Riri. Ibu Fida, mic-nya sudah menyala Ibu Fida? Ibu Fida? Ibu Fida? Saya pindah dulu berarti ke Ibu Ririn, Ibu Ririn Yep. Riani. Yes, Mangga right. Ibu. Yeah, terima kasih Mbak. I'll try because maybe I'm English teacher. Yeah, I'll try. Sure, of course. Please, go ahead. Okay, well, I choose beach and school. Yes. Yeah, so try to write. My topic is about encouraging students' abilities, writing about by having picnic to the beach. Oh, interesting. Okay, thank you. Students have to go to the beach and Yeah, and then they write. That's something right. about their trip to Recount beach. text. Yeah, Oke, Ibu Ririn, terima kasih. sama-sama. Ya, Bapak Ibu, jadinya anak-anak diminta pergi ke pantai, terus diminta menulis sesuatu untuk meningkatkan kemampuan menulisnya. Nah, itu dia. Terima kasih Ibu Ririn. Thank you, sama-sama. Sama-sama Ibu. Ibu Fida, saya pasti penasaran sama Ibu Fida soalnya. Ibu Fida, mana Ibu Fida? Ini Ibu Fida. Bu Fida. Bu Fida.
Mana Bu Fida? Masih hilang-hilang nih kayaknya Bu Fida nih. Ya sudah, nggak apa-apa Bu Fida. Nanti insya Allah kalau misalnya Bu Fida tiba-tiba mukanya muncul, nanti saya tanyain ya Bu Fida. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya seperti itu ya contohnya. Jadi bisa nih tiba-tiba bahasa Inggris. Gitu. Kalau tadi Ibu Ririn misalnya sebagai guru bahasa Inggris, jadinya bisa nih minta anak-anaknya menuliskan sesuatu dalam bahasa Inggris. Mungkin konteksnya apa misalnya, atau kalau misalnya membuat dialog misalnya pakai bahasa Inggris. Kalau ada bahasa daerah saya pakai bahasa Sunda misalnya. Nah, itu juga bisa. Atau misalnya belajar bahasa Arab misalnya, membuat tulisan-tulisan misalnya, atau mencari ayat misalnya berhubungan dengan apa tiga kata tersebut misalnya, Bapak Ibu bisa menggunakannya sesuai dengan mata pelajaran dan temanya Bapak Ibu. Tentu ini bisa dimodifikasi. Nanti Mas Brendan, sebagai Mas Brendan sebagai game designernya, kita panggil terus saja Mas Brendan ya. Nanti Mas Brendannya hari Rabu yang akan memberikan kisi-kisi, atau misalnya Bapak Ibu pengen nih seperti apa, bisa ditanyakan ke Mas Brendan. Kalau saya sih bisa mungkin hari ini, tapi Mas Brendan yang lebih satset-satset lah, mungkin idenya lebih banyak. Tapi nanti saya menemani Mas Brendan kalau di hari Rabu ya Bapak Ibu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, kalau yang fisikal saya nggak bisa nyontohin di sini ya Bapak Ibu, nanti saya suruh Bapak Ibu lari-lari, soalnya jangan dong ya Bapak Ibu ya, nanti pusing jadinya. Tapi, oh Ibu Fida, saya jadi ngeliatnya Ibu Fida terus nih, oh belum Ibu Fida. Nah, kalau game fisikal Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu bisa membuat anak-anak bermain treasure hunt misalnya, mencari soal-soal yang ditempel di pohon-pohon, misalnya contohnya di sebelah kanan ini salah satu guru dari Ludenara, guru yang mengikuti program kami. Nah, itu bikin soalnya tuh bentuknya QR code Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan. Nah, ya anak-anak nge-scan soalnya, terus dapat soalnya, terus mereka tulis jawabannya di lembar jawabannya. Nanti soalnya QR code-nya tuh ada di mana-mana. Nah, jadi misalnya bisa dilakukan seperti itu. Atau kalau misalnya susah pakai QR code gitu, nggak pengen anak-anak pegang handphone misalnya, bisa soalnya ditempel di mana, misalnya di tiang, atau ternyata di dekat dipegang ibu kantin misalnya. Ibu kantin yang harus nanya ibu kantin ada soal nggak dari ibu guru gitu misalnya. Jadinya bisa dilakukan seperti itu. Jadi anak-anak bisa keliling jalan-jalan, terus bisa berkelompok misalnya, bisa menyebar misalnya. Jadi biar bisa lebih cepat untuk menyelesaikan soalnya. Bahkan untuk game seperti itu, Ibu Bapak Ibu bisa menentukan jamnya jadinya. Nggak harus sampai waktunya habis misalnya. Jadi 10 menit cari soalnya di mana. Nanti 10 menit lagi harus balik lagi ke kelas. Terus kita review bareng-bareng. Kita bahas satu persatu soalnya. Ada yang sulit, ada yang enggak. Nah, misalnya cari harta karun seperti itu. Atau bisa juga physical itu tidak harus kita yang berpergian dan kita berlari-lari, tapi juga Bapak Ibu bisa membuat anak-anak berkreasi sesuatu. Salah satunya adalah misalnya ini saya memberikan referensi dari NASA. NASA ini memiliki website activity guidelines, jadi panduan aktivitas yang berhubungan dengan luar angkasa, yang ini memang dipandu oleh NASA-nya sendiri. Jadi Bapak Ibu misalnya itu membuat pesawat dari sedotan dan juga dari kertas. Nah, misalnya Bapak Ibu yang ada yang guru fisika pengen belajar tentang angin misalnya, aerodinamika, pengen memberi semacam konsep awal tentang itu, bisa nih minta anak-anak buat. Kemudian juga nanti kita bisa adu pesawatnya, lebih kencang mana nih pesawatnya, atau kira-kira strukturnya bisa dibuat seperti apa lagi ya, supaya pesawatnya bisa melaju mungkin lebih jauh, lebih kencang, lebih tinggi. Nah, mungkin bisa prinsip-prinsip fisika, prinsip-prinsip aerodinamika Bapak Ibu bisa gunakan. Bisa dibahas saat pembuatannya, ataupun nanti saat selesai pembuatan kita bisa melihat kembali pesawat-pesawat yang dibuat anak-anak, kemudian kita bisa bahas satu persatu, kita bisa masuk ke teori fisika misalnya, rumus-rumus. Kemudian satu lagi, nah ini yang menurut saya cocok untuk PJOK sebenarnya. Ada satu permainan namanya Twister. Kalau Twister itu biasanya dia ada ini namanya ada kayak semacam roulette-nya. Nah, nanti itu harus tangan kanan, misalnya berarti di tangan kanan harus taruh mana, tangan kiri harus taruh mana, nanti kaki kiri kemana, kaki kanan kemana. Mungkin ini bisa dimodifikasi, misalnya harus ngapain dulu, harus bisa ngapain dulu, harus bisa ngapain dulu. Nah, itu juga bisa jadi pilihan buat Bapak Ibu yang pengen
membuat satu variasi olahraga yang menarik nih tentang ketangkasan atau kelenturan. Nah, seperti itu juga bisa kita gunakan nanti juga kalau misalnya Bapak Ibu misalnya punya ide untuk modifikasinya atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, tapi kayaknya pakai twister seru deh, gimana ya modifikasinya ya. Nah, nanti Mas Brendan, pokoknya itu tugasnya Mas Brendan hari Rabu ya Bapak Ibu. Saya di sini memberikan berbagai referensi yang ada untuk Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu ini juga STEM, kita juga lagi banyak banget berhubungan dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Salah satunya ini juga diberikan panduannya oleh salah satu organisasi STEM terbesar di Inggris. Dia memberikan berbagai aktivitas di kelas. Aktivitasnya ada yang banyakan fisikal, jadi banyakan membuat sesuatu, merancang sesuatu, mendesain sesuatu, mengkreasikan sesuatu. Nah, itu Bapak Ibu bisa download panduannya di sini, terus kemudian Bapak Ibu bisa cek nanti. Ini bahkan panduannya dari umur 8 tahun sampai 16 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa pegang panduannya dan bisa nanti dilihat, siapa tahu ada yang sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, bisa disesuaikan dengan mungkin ada 1 atau 2 dari 50 pilihan panduan aktivitas yang diberikan. Nah, referensi game itu bisa terus bertambah Bapak Ibu. Kuncinya adalah kita harus semakin banyak main. Jadi Bapak Ibu kan sekarang satu sekolah ada perwakilannya, ada beberapa nih rekan-rekan gurunya, atau ada kaseknya juga, ada KS-nya, ada wakaseknya. Dia ajak main aja Bapak Ibu. Jadinya bisa lebih banyak nih ensiklopedia, kamusnya, sumber-sumber referensi dari game-game yang ada, insya Allah juga nantinya kan ada rekan satu sekolahnya juga bisa nih saling sharing mau seperti apa gamenya, atau kalau misalnya udah bikin game, diajak aja main dulu teman-teman gurunya, nanti baru habis itu ngajak main murid-muridnya. Sebelum saya masuk ke tanya jawab, sesi tanya jawab, saya mau berbagi bagaimana kita bisa memilih dan memilah game yang cocok untuk Bapak Ibu semua, sesuai dengan mata pelajaran dan sesuai dengan topiknya. Ada 5 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu silakan putuskan apa yang Bapak Ibu ingin hadirkan lewat sesi mainnya Bapak Ibu. Apakah hanya memberikan hiburan, seperti ice breaking, sekedar melepaskan ketegangan, melepaskan kedinginan di kelas, mencairkan suasana di kelas, atau Bapak Ibu ingin menyampaikan informasi, tadi misalnya ada materi-materi baru, atau menjembatani antara materi lama dengan materi yang baru, atau Bapak Ibu ingin sekedar untuk assessment, untuk mengecek sudah sampai mana pemahamannya anak-anak. Nah, silakan Bapak Ibu putuskan, Bapak Ibu mau yang mana, baru kemudian Bapak Ibu bisa pilih game yang mana untuk mendukung keinginan Bapak Ibu. Apakah memberikan hiburan, menyampaikan informasi, atau sebagai bentuk asesmen. Kemudian yang kedua langkahnya Bapak Ibu silakan perhatikan sumber daya serta teknologi yang dimiliki. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga dengan kondisi lingkungan ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya tadi kemarin waktu hari Jumat misalnya, ingin ya anak-anak nggak pegang handphone sebenarnya, ya sudah kita mungkin harus memilih game-game yang jangan digital jadinya, yang non digital atau yang physical sekalian. Anak-anak suruh lari itu handphone sama tas ditinggal di kelas, suruh lari sana. Nah, mungkin itu yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih game yang sesuai dengan sumber daya, teknologi, kondisi lingkungan yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga, Bapak Ibu juga silakan pahami umur dan tingkat kedewasaan, tingkat target pemainnya. Jadi Bapak Ibu tahu nih mungkin anak-anak kelas 7 beda nih sama anak yang kelas 9 tingkat kedewasaannya. Pasti mereka juga sudah nggak terlalu suka game yang terlalu kekanak-kanakan. Nah, jadinya silakan pilih game yang sesuai dengan tingkat kedewasaannya. Mungkin ada yang gamenya yang mungkin kayaknya anak-anak banget, tapi mungkin kita buat jadi agak susah, jadinya lebih menantang buat mereka. Nah, itu juga nanti kuncinya ada di modifikasi game yang akan disampaikan oleh Mas Brendan di hari Rabu. Yang keempat, Bapak Ibu, langkahnya adalah penting banget untuk tahu nih anak-anak lagi suka main seperti apa, main game seperti apa. Jadi silakan ditanyakan, cari tahu jenis game apa yang mereka lagi suka. Nggak harus semuanya, mungkin sebagian besar. Kalau misalnya banyakkan perempuan suka mainnya seperti apa sih? Yang laki-laki misalnya sukanya seperti apa sih? Atau misalnya mereka lebih suka nih satu kelompok ternyata yang bareng sama teman-temannya. Nah, Bapak Ibu ini bisa pilih game-game yang mungkin berkelompok. Atau mereka sebenarnya lebih suka main sendiri-sendiri, mungkin Bapak Ibu bisa memilih game yang bisa dimainkan sendiri. Atau mungkin mereka sendiri-sendiri tapi Bapak Ibu pengen
biar anak-anaknya lebih banyak berkomunikasi, meningkatkan skill komunikasinya, biar anak-anak makin bisa berkolaborasi, bisa dipilih game-game yang memaksa mereka untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, mungkin ngajarin ke temannya kalau misalnya ada yang pinter, ada yang masih kurang di suatu bagian dari pembelajarannya, bisa dipaksa mungkin untuk di satu kelompok dengan harapan nanti saat sesi bermain, mereka juga saling belajar, saling mengajari satu sama yang lain. Yang terakhir Bapak Ibu langkahnya adalah tentukan berapa jumlah pemain yang akan terlibat. Seperti yang tadi saya sampaikan, apakah setiap anak akan bermain sendiri atau dikelompokkan dalam tim. Kalau misalnya tadi call sendiri, susah nggak ya nanti misalnya mengeceknya satu-satu. Kreatoria misalnya kemarin bisa dimainkan sendiri-sendiri, tapi Mas Brandon bakal pusing pasti kalau misalnya pas bagian voting. Nah, jadi dibuat dikelompokkan per tim. Atau misalnya main bingo, mungkin main bingo lebih cocok mainnya sendiri dibandingkan main berkelompok. Tapi mungkin pengen juga main kelompok untuk game puzzle misalnya. Silakan Bapak Ibu bisa tentukan formatnya juga seperti apa yang mendukung tujuan pembelajaran. Apakah kompetisi, misalnya satu grup lawan satu grup, atau kerjasama. Jadi ada satu tujuan yang harus dicapai oleh satu kelas dalam satu sesi bermain itu. Oke, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi itu materi saya sudah jam 2:13 di jam saya tentang referensi tadi, klasifikasi dan juga langkah memilah dan memilih game yang materi ini bisa menjadi panduan Bapak Ibu untuk memulai. Untuk sebagai langkah awal Bapak Ibu bisa menghadirkan game di kelas yang sesuai dengan materi pembelajaran dan topik pembelajaran Bapak Ibu. Dan ini juga yang bisa menjadi sumber utama Bapak Ibu untuk nanti mengerjakan tugas pertama. Nanti saya akan menjelaskan tugas pertama. Tapi sebelum saya menjelaskan tugasnya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Mbak Caca, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab untuk ke 10 menit ini mungkin Mbak Caca. Oke, ya. Terima kasih Mbak Ogi untuk materinya. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke Q&A, tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Atau mungkin ditulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, boleh. Mangga. Silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin suaranya nggak terdengar nih sekarang, nggak masalah Bapak Ibu, kan nanti videonya insya Allah akan di-upload di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa nonton lagi videonya bareng-bareng mungkin sama teman-temannya nanti saat mengerjakan tugasnya biar lebih jelas nantinya. Oke, ini mudah-mudahan Bapak Ibunya nggak pada tidur kan? saya jadi takut nih kalau nggak ada yang nanya gitu. Atau insya Allah sudah pada jelas ya. Linknya pasti di-share Bapak Ibu, tenang. Jadi nanti insya Allah sore ini saya bagikan, jadi setelah sesi ini saya akan bagikan dulu materi presentasi ini, kemudian nanti mungkin pagi-pagi saya akan share videonya. Jadi karena kan harus nge-upload dulu ya Ibu. Kalau bisa lebih cepat, insya Allah saya akan upload lebih cepat. Saya bagikan ke grup WhatsApp, insya Allah lebih cepat mungkin jam 8 atau jam 9 malam. Kalau Bapak Ibu belum istirahat bisa dicek, atau nanti paginya bisa dicek. Tapi insya Allah enggak. Kalau misalnya lebih dari jam 9 malam ternyata selesainya uploadnya, saya izin share link YouTube-nya besok pagi ya Bapak Ibu ya. Tapi materinya juga semuanya nanti akan saya share di grup WhatsApp. Oke, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Silakan. Oh, ada Kak. Mangga Pak Andi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu mau bertanya. Ya. Hari ini kan materi atau mengklasifikasikan game ya? Ya, betul. Ya. Saya di awal-awal itu pikiran saya adalah cara membuat game gitu. Tentang cara pembuatan game itu sendiri gitu. Itu aja mungkin Bu. Oke, Pak Andi terima kasih. Nah, Pak Andi sebenarnya cara membuat game itu dimulainya dari harus tahu mau gamenya seperti apa. Nah, dimulai yang paling gampang adalah dengan memodifikasi game yang sudah kita ketahui. Makanya tahapannya adalah
Pertama adalah tahu dulu nih materi pertama saya, makanya Bapak Ibu mendapatkan referensi dulu game-game yang mungkin tadi Bapak Ibu ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Kemudian nanti hari Rabu Bapak Ibu bisa mendapatkan ide untuk memodifikasi bikin gamenya mau seperti apa nih dari game yang sudah ada. Misalnya tadi bingo mau dimodifikasi seperti apa. Jadinya kan seperti game baru nih Bapak. Nah, kemudian juga miskonsepsi yang biasanya terjadi ketika bikin game itu adalah selalu game tuh selalu digital deh gitu. Saya nggak punya kemampuan coding, Mbak, gitu. Nggak bisa bikin coding-coding tuh. Atau, Mbak, kita tuh nggak ngerti kalau misalnya harus bikin gamenya digital gimana. Atau waktunya tuh lama. Nah, karena itu kalau kami biasanya mulainya adalah dari yang paling sederhana dulu nih bentuknya, yaitu kertas dan bolpen atau spidol. Jadi yang bisa langsung dimainkan dengan teman-teman. Kalau misalnya Bapak Ibu bikinnya via coding gamenya, Bapak Ibu kan harus nge-coding dulu nih gamenya. Jadi baru bisa dicobain ke murid-muridnya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya salah ternyata ada yang error, ada yang nge-bug kan jadi lebih lama lagi. Tapi kalau misalnya ketika kita bikin gamenya dalam bentuk kertas, bentuknya kartu, bentuknya misalnya ada dadunya bisa bikin sendiri misalnya. Nah, Bapak Ibu kan bisa coba tuh gamenya. Nanti kalau misalnya ada yang salah, Bapak Ibu tinggal dicoret, tinggal diganti kertasnya. Nah, jadinya lebih gampang nih Bapak Ibu bisa eksekusi di kelasnya. Jadinya juga Bapak Ibu bisa meminimalisir. Kalau kemarin ada Bapak Ibu punya keresahan anak-anak pegang handphone terus misalnya. Nah, dengan bermain game-game yang non-digital ini sebenarnya bisa mengurangi itu sebenarnya bisa mengurangi anak-anak untuk tidak pegang gadget selama kelasnya Bapak Ibu, atau mereka juga jadinya paham sebenarnya ternyata main itu nggak harus selalu di handphone kok, main sama teman, main sama Bapak Ibu gurunya juga asik sebenarnya. Nah, jadi bikin gamenya seperti itu Pak Andi. Tugas akhirnya adalah bikin game sebenarnya. Gitu Pak Andi. Bener kok, tapi tujuan akhirnya Pak Andi bener kok sebenarnya. Iya, makasih Bu. Sama-sama. Enggak harus game ini ya, online atau digital. Enggak harus, karena kami paham Pak Andi bahwa tidak semua guru punya kemampuan coding yang sama. Mungkin ada yang nggak tahu sama sekali, saya nggak tahu sama sekali soal coding, Mas Brendan yang tahu gitu. Jadi makanya saya bikinnya gamenya game kartu, rantai makanan gitu kan. Nah, dengan memulai dari game-game yang sederhana, yang kita tahu, kita modifikasi, nah itu yang jadinya nantinya akan lebih mudah Bapak Ibu untuk bisa memulai membuat gamenya. Ketika Bapak Ibu sudah mulai dengan satu game yang Bapak Ibu bikin dari modifikasi game lain, ternyata seru, nah Bapak Ibu jadi bisa nih bikin game yang lain, mungkin dari game yang baru, jadi bukan modifikasi game yang lain, jadinya bisa dicoba lagi di kelas. Seperti itu Pak Andi. Oke, makasih. Sama-sama, Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Andi pertanyaannya. Ini lanjutnya ada dari Ibu Ririn, Mbak Augie, dari SMPN 1 di pertanyaannya di kolom chat. Mbak Augia, misalnya nanti yang kita coba modifikasi gamenya tidak diambil dari game yang sudah ditayangkan, boleh atau enggak? Boleh sekali, Ibu Ririn. Boleh sekali. Nah, jadi hari ini tuh benar-benar memberikan referensi. Nah, kadang-kadang tuh ketika saya bertemu dengan guru-guru tuh, guru-guru merasa referensinya tuh dikit, nggak tahu mainan tuh apa aja sih yang bisa dimodifikasi sebenarnya. Nah, padahal tuh banyak. Nah, jadi saya hari ini memberikan tambahan informasi kepada Ibu Bapak, tapi mungkin Bapak Ibu punya game lain misalnya punya congklak, misalnya mau dimodifikasi nanti, mangga, boleh. Mau memodifikasi tarik tambang misalnya, boleh misalnya. Nah, itu tuh nanti itu sangat boleh, tapi itu nanti lengkapnya akan di akhir. Itu adalah penugasan akhir untuk modifikasi terakhir ini. Jadi kita mulai tugasnya satu persatu ya Bapak Ibu ya. Tugasnya satu persatu. Jadi kita akan berada di pace yang sama, kita ada di kecepatan yang sama untuk menerima informasi ini. Siap, terima kasih. Terima kasih Mbak Augie. Ibu Ririn. Oke, terima kasih Ibu Ririn pertanyaannya. Terima kasih, sama-sama. Ini ada lagi Mbak dari Ibu Afina. Bagaimana sikap kita jika ada beberapa anak yang tidak antusias dalam game karena tidak sesuai selera beberapa anak tersebut?
Terima Itu. kasih Ibu Afina untuk jawabannya. Kalau yang ini saya izin mengambil jawaban dari Mas Eko karena saya juga setuju sama jawabannya Mas Eko. Jadi ini bukan jawaban saya, ini jawabannya Mas Eko ya Ibu Afina dan Bapak Ibu guru lainnya. Kalau merujuk pada Mas Eko dan juga saya juga setuju ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada beberapa anak yang tidak antusias, lebih baik mana sih kita energinya mengapresiasi murid-murid yang lebih banyak yang menyenangi game tersebut, yang antusias bermain, atau kita menggunakan effort kita tidak mengapresiasi anak-anak yang antusias bermain itu, malah fokusnya ke anak-anak yang tidak antusias itu. Tapi karena kita tahu nih ada yang tidak antusias, mungkin kuncinya adalah bikin lebih banyak game Bapak Ibu. Jadinya karena sama nih, kenapa banyak sekali game yang ada di luar sana? Mungkin karena kesukaan kita beda-beda Bapak Ibu. Mungkin Mbak Caca sukanya main petak umpet, saya nggak suka main petak umpet, soalnya ukuran saya besar. Kalau sembunyi, Mbak Caca jangan ketawa gitu dong ya. Jadi kalau saya sembunyi, saya kelihatan Bapak Ibu, jadi saya nggak suka gitu. Tapi kemudian game yang lain mungkin saya senang tarik tambang karena saya kuat gitu kan. Mbak Caca kalau saya ikut tarik tambang lawan saya terbang Mbak Caca. Tarik tadi. Terbang gitu. Jadi pilihannya Bapak Ibu adalah kita ketika nanti sesi main, misalnya ada yang antusias dan ada yang tidak antusias, pertama tentu kita harus mengapresiasi terlebih dahulu anak-anak yang sudah ikut serta, yang antusias, ikut bermain. Kemudian untuk anak-anak yang tidak antusias itu mungkin kita bisa tanyakan lagi, kalian suka mainnya gamenya seperti apa sih? Mungkin karena mereka pemalu, mungkin pas main dibikin kelompok ternyata. Oh ternyata mungkin mereka sukanya gamenya yang sendiri, mereka bisa mikir sendiri. Mungkin pas tadi main kelompok misalnya ternyata dia mengutarakan pendapat, ternyata temennya nggak setuju sama pendapat itu. Ternyata temennya nggak mau mendengarkan pendapat itu. Ternyata kan ada masalah nih dia antara komunikasinya anak-anaknya. Nah, itu adalah kesempatan Bapak Ibu untuk bikin game yang baru lagi Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya tidak ada yang antusias, kita apresiasi juga, tapi itu juga jadi kesempatan untuk kita bisa menghadirkan suasana yang lebih baik lagi dengan game yang lain lagi. Tentu di kesempatan yang lain, nggak usah langsung kesempatan berikutnya Ibu Afina ya, pusing nanti kalau misalnya kesempatan berikutnya langsung bikin game yang baru lagi. Tapi Bapak Ibu jadinya punya penilaian, Bapak Ibu bisa jadi ada insight baru di kelasnya. Oh ternyata ada dinamika seperti ini di kelasnya. Seperti itu Ibu Afina, semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu Afina pertanyaannya. Ini sambil nunggu mungkin ada Bapak Ibu yang masih mau tanya-tanya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang udah ada dibagikan oleh admin di chat ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa diisi. Tuh. Terima kasih ya. Iya. Oke, silakan mungkin masih ada waktu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak Ibu belum ada pertanyaan sekarang, mangga bisa ditanyakan di WhatsApp. Ada saya, ada Mas Brendan. Jadi mungkin belum kepikiran nih sekarang, tapi nanti kalau misalnya tiba-tiba kepikiran nih pas lagi makan malam, apalagi ngopi sore gitu misalnya, atau lagi di perjalanan gitu misalnya, tapi jangan mulai ya Bapak Ibu ya perjalanan, fokus ya nyetir ya gitu. Tiba-tiba kepikiran sesuatu, mangga silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Oke. Mbak Caca mungkin kita bisa lanjut aja, saya bisa menyampaikan informasi tentang penugasan kita. Baik, oke silakan Mbak Ogi. Mungkin ya untuk selanjutnya langsung ke penjelasan tentang penugasan ya. Silakan Mbak Ogi. Baik, Bapak Ibu, Mbak Caca terima kasih. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan Mbak Caca di awal, saya juga sudah sampaikan di hari Jumat Bapak Ibu, untuk penugasan kita, itu sebenarnya acara resminya itu adalah di besok hari Selasa. Cuman kalau Bapak Ibu mau nyicil dari hari ini, mumpung materinya masih fresh, boleh mulai dicicil dari hari ini. Tapi untuk pengumpulannya bisa dimulai dari hari Selasa besok. Apa sih yang Bapak Ibu akan lakukan di penugasannya? Seperti yang Bapak Ibu bisa baca di buku aktivitasnya Bapak Ibu di halaman pertama. Oh jangan lupa ditulis nama ya Bapak Ibu ya. Oh, ini ya nggak kelihatan. Ini kena ini. Bapak Ibu jangan lupa ditulis namanya. Ini ada game designer karena Bapak Ibu kan akan bikin game. Jadi game designernya namanya mangga ditulis. Oke. Jadi untuk tugas pertama Bapak Ibu untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu tentang materi yang saya sampaikan hari ini, di halaman pertama Bapak Ibu ada tentang tugas pertama. Loh, sayanya ikutan hilang di kamera. Ya sudah. Ada tugas 1 ini yang sama ada seperti di halamannya Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu silakan memilah dan memilih game
yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajarannya Bapak Ibu semua. Boleh berdasarkan contoh yang saya berikan, boleh kalau Bapak Ibu punya game lain yang Bapak Ibu kepikiran. Jadi tidak harus berdasarkan dari game yang ada tadi saya berikan kepada Bapak Ibu. Tadi ada GeoGuessr, ada Quizzes, ada Kahoot, ada segala macam, ada ular tangga, ada Monopoly, ada apa tadi Treasure Hunt, ada segala macam. Boleh dari situ. Boleh juga kalau misalnya Bapak Ibu punya permainan lain. Jadi silakan Bapak Ibu boleh menggunakan game digital, non digital, physical game tadi. Bapak Ibu silakan boleh memilih 3 game karena ada 3 lembar kerja Bapak Ibu ya, ada 3 lembar aktivitas. Dan silakan gunakan 5 langkah yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk membantu memilah dan memilih game yang tepat. Contohnya ada juga Bapak Ibu di bagian bawahnya Bapak Ibu contohnya sama. Misalnya nih, ini contohnya yang Mas Brendan yang isi. Scrabble. Nah, Scrabble itu ada yang versi digital, ada yang versi non-digital. Nah, Mas Brendan ini pengen gamenya ini untuk anak SD dan SMP. Kenapa sih Scrabble ini menarik dan Bapak Ibu memilih, Mas Brendan yang mengisi. Kenapa Mas Brendan memilih Scrabble? Silakan dituliskan detail dan bagiannya yang menarik. Misalnya Mas Brendan berpendapat mainnya gampang, sederhana. Terus mainnya cuma menuliskan huruf di kotak, jadi sebuah kata untuk dapat nilai. Pemain bisa berstrategi untuk mendapatkan huruf-huruf yang ada untuk jadi sebuah kata baru. Kalau di kelas bisa pakai board game, kalau misalnya di rumah kalau mau latihan bisa pakai handphone. Ya, jadi pembelajaran apa yang Mas Brendan ingin hadirkan? Mas Brendan ceritanya guru bahasa Inggris, Bapak Ibu. Jadi pengen nih anak-anaknya kalau di kelas belajar vocab baru, kosakata yang baru. Terus ingin supaya Mas Brendan itu paling terkenal typo-nya parah banget Bapak Ibu ya. Jadi kalau nulis suka kebalik-kebalik. Jadi melatih penulisan kata yang benar tuh seperti apa gitu. Jadi biar nggak kebalik-kebalik hurufnya. Dan juga melatih daya ingat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi contohnya ada juga di halaman pertama. Jadi Bapak Ibu silakan menuliskan tugas pertamanya, ada 3 lembar tugasnya. Jadi di halaman 2, halaman 3, dan halaman 4, persis sebelum masuk ke tugas kedua ada 3 lembar. Silakan diisi di buku aktivitasnya Bapak Ibu. Kemudian tinggal lembar yang Bapak Ibu sudah isi. Ya, apakah saya harus matiin dulu virtual background-nya ya kayaknya ya supaya nggak ke ini sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengisi lembarnya 1, 2, kemudian 3, nah, mangga difoto 3 lembarnya, terus langsung dikirimkan aja ke grup WhatsApp kita bersama dan grup WhatsApp yang lain dengan menyertakan nama dan sekolahnya agar nanti saya dan tim admin bisa merekap Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugasnya. Pengumpulan tugasnya besok Bapak Ibu. Jadi kan secara timeline kan secara rundown kan memang besok nih penugasan 1. Jadi mangga kalau misalnya Bapak Ibu habis ini masih ada kegiatan, masih harus pulang ke rumah dulu, mangga gitu. Jadi besok misalnya baru mengisi mungkin menyempatkan 10-15 menit untuk pilih-pilih game misalnya sambil mungkin ada yang mau nonton lagi YouTube-nya, ada yang mau lagi baca lagi materi yang saya berikan, mangga. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya besok paling terakhir mengumpulkannya di grup WhatsApp di jam 11.59 malam. Tapi mendingan cepet-cepet nggak sih Bapak Ibu biar bisa istirahat kan daripada malam-malam Bapak Ibu ngerjain tugasnya. Sebagai contoh saya tambahkan juga Bapak Ibu, nanti ini juga contoh ini akan ada di materi saya, jadi Bapak Ibu juga bisa jadi total ada 3 contoh ya. Jadi contoh pertama yang Mas Brendan tuliskan di sini yang game Scrabble. Contoh kedua dari saya adalah bingo. Nah, jenis gamenya adalah non-digital. Jadi gamenya adalah game kertas. Nah, target pemainnya saya langsung tulis nih kalau saya kelas 7. Jadi saya ngitung dulu ya. Kelas 7 Bapak Ibu. Kenapa saya pilih bingo? Karena permainannya mudah. Isian dalam kotaknya bisa diganti-ganti, disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Cuman butuh kertas dan pensil anak-anaknya Bapak Ibu. Terus mainnya nggak butuh waktu lama. Jadi apa yang misalnya saya pengen hadirkan? Saya ceritanya guru prakarya Bapak Ibu dan pengen anak-anak tahu tentang bahan-bahan lokal apa saja yang bisa digunakan
untuk membuat produk ekonomi kreatif. Jadi anak-anak nanti diminta menuliskan dalam kotaknya bahan-bahan lokal apa saja. Jadi nanti mereka di main minggunya itu untuk membahas tentang produk ekonomi kreatif. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Contohnya lagi misalnya, belum di next. Nah, Jeopardy misalnya yang tadi soalnya ada banyak, ada beberapa level, ada tema-tema di atasnya. Itu kan gamenya digital. Contohnya untuk kelas 8 misalnya. Kenapa saya milih Jeopardy tadi ya? Karena tema pertanyaannya bisa banyak. Soalnya bisa banyak. Terus bisa dimainkan per kelompok sama murid-murid saya, karena kelas saya banyak, murid-muridnya kayaknya lebih enak kalau dibuat per kelompok, misalnya satu kelompok satu jejer kursi misalnya. Dan kemudian saya bisa pakai PowerPoint, nggak perlu pakai internet jadinya mainnya, jadinya lebih gampang. Karena kelas saya misalnya ada akses ke proyektor dan bisa ditembakkan ke papan tulis. Jadi saya mau pakai nih buat latihan soal. Jadinya pembelajaran yang saya mau hadirkan itu adalah terkait tata surya, kemudian lapisan bumi, dan juga fenomena alam. Nah, jadi saya pengen nih seperti itu. Semudah itu Bapak Ibu, insya Allah mudah untuk Bapak Ibu semua tugas-tugasnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mangga ditanyakan di grup WhatsApp. Kalau ada kesulitan, kalau mungkin ada Bapak Ibu yang tidak hadir waktu sesi di di Sosoro, kemudian tugasnya, bukunya tidak ada, mohon mengabarkan di grup WhatsApp. Jadi kami bisa bantu untuk siapkan dalam bentuk PDF, Bapak Ibu bisa print, atau juga kami bisa siapkan dalam bentuk Word. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan di Word, diketik, nanti tinggal dikirimkan ke PDF. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bukunya, mangga tinggal ditulis saja di sini soal-soalnya, jawabannya, kemudian nanti tinggal difoto. Jadi kami akan mendapatkan 3 foto, atau mungkin yang halaman ini mau dijadikan 1 foto, bentuknya landscape, bentuknya tiduran, mangga, boleh. Nanti kami tunggu soal tugasnya paling lambat besok jam 11.59. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen lebih dari 3, di halaman belakang itu setelah halaman tugas ketiga itu ada tambahan yang dimulai dari halaman yang ini Bapak Ibu, itu ada 1 lembar lagi Bapak Ibu. Memang lembar latihan yang untuk diperbanyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau memperbanyak ini, misalnya jawabannya mau banyak, mangga, silakan Bapak Ibu. Jadi kami menunggu minimal 3, jadi minimal Bapak Ibu mengisi yang memang sudah disediakan di depan Bapak Ibu, tapi kalau mau lebih banyak, lebih dari 3, kami akan senang sekali. Nanti Bapak Ibu misalnya juga bisa membaca jawaban dari Bapak Ibu guru lain, jadi siapa tahu terinspirasi untuk jawaban-jawaban Bapak Ibu semua. Oke, ada pertanyaan dulu kah Bapak Ibu? Saya menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Ratna Dewi dari SMPN 4 Cilegon. Bolehkah dikirimkan format 31 dalam bentuk Word agar bisa diketik di laptop? Mangga, Ibu boleh. Nanti saya bantu siapkan dalam bentuk Word ya Bapak Ibu ya. Nanti saya dan Mas Brandon akan bantu siapkan. Tapi mangga kalau misalnya Bapak Ibu formatnya boleh di buku biar lebih mudah. Jadi beneran Bapak Ibu tinggal tulis, foto. Kalau misalnya lebih mudah di laptop bagi Bapak Ibu, mangga nanti kami bantu siapkan dalam Word-nya. Gitu. Jadi ada nanti ada bagian-bagiannya. Seperti itu. Mungkin coba dibantu dulu untuk ya Bapak Ibu yang sudah raise hand. Iya, silakan mungkin untuk tadi yang pertama raise hand Ibu Yulianti. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Maaf saya off kamera lagi. Nggak apa-apa Ibu. Kurang sehat badannya. Aduh Ibu cepat lagi sembuh batuk. Ibu. Iya, terima Ibu, kasih. gimana pertanyaannya Ibu? Itu untuk materi, apakah harus sama dengan yang dicontohkan atau menyesuaikan dengan mapel guru masing-masing gitu dalam pembuatan tugasnya? Menyesuaikan Ibu. Jadi menyesuaikan. Silakan. Kalau misalnya Ibu Bapak punya game lain yang tidak saya sebutkan di sesi saya saat ini, mangga boleh digunakan. Oke, makasih Bu. Sama-sama Ibu Yulianti. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mbak Caca boleh? Selanjutnya ada Ibu Indri dari SMP 2. Silakan Ibu. Iya Mbak, memastikan aja tadi udah sih sama Bu Yuli ya, bahwa tidak harus dengan contoh. Nah,
apakah harus digital apa maksudnya boleh misalnya digital tiga-tiganya, atau kayak saya kan kebetulan saya kan PJOK nih. Ya. Lebih banyak ke yang non digital yang kan. Nah, apa tiga-tiganya itu aktivitas semua gitu? Boleh bebas. Memastikan. Boleh bebas ya Bapak Ibu. Jadi boleh misalnya mau tiga-tiganya non digital, mau tiga-tiganya fisikal semua, mau satu, mau 2 digital, 1 non digital, mau 2 fisikal, 1 non digital, enggak. Yang penting harus yang Bapak Ibu merasa cocok. Ya, jadi jangan ngikut kami. Jadi kami yang baca Bapak Ibu tuh, oh ternyata Bapak Ibu yang ini cocoknya yang ini gamenya. Jadinya kami tahu nih Bapak Ibu seperti itu. Oke, ya itu saja, memastikan itu saja. Iya, Ibu Indri. Oke, terima kasih Ibu Indri. Selanjutnya nih ada lagi pertanyaan dari Ibu Mutoibah, SMPN 6 Cilegon. Silahkan. Ya. Benar Ibu ya? langsung ngambek loh, langsung ngambek loh, Caca kalau salah. Tapi ya. tadi dia raise hand ya. Ya sudah. Oh itu masih kembali raise hand. Silahkan. Atau Ibu ini? Bapak atau Ibu? Loh, hilang lagi. Boleh dituliskan di chat saja ya, kalau misalnya memang ada kesulitan Bapak Ibu semua untuk jika ada pertanyaan tentang penugasannya Bapak Ibu silakan tadi Bapak atau Ibu yang tadi mungkin raise hand ada kesulitan mangga boleh ditanyakan terlebih dahulu. Jadi untuk merangkum tadi mungkin pertanyaan tentang tugas. Jadi ada tiga lembar yang Bapak Ibu isi kalau di buku. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih mudah mengerjakannya di buku, maka dikerjakan di buku. Silakan difoto, jadi diisi, ditulis, kemudian difoto, dikirimkan ke grup WhatsApp kita. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang lebih mudah ternyata menggunakan laptop, izin kami siapkan terlebih dahulu bentuk Word-nya supaya seragam dengan Bapak Ibu yang lainnya untuk laporan kami juga. Nanti kami kirimkan ke grup WhatsApp, nanti Bapak Ibu bisa buka Word-nya, kemudian nanti bisa langsung diisi di sana. Oke, Mbak Caca boleh langsung? Ya, boleh silakan. Dari Ibu Ita Herawati, Ibu apakah ketiga tugas ini harus dikerjakan hari Selasa semua atau setiap hari kirim 1 tugas? Ibu Ita terima kasih. Seperti yang tadi, coba saya masih bisa share yang ini nggak ya? Tadi Mbak Caca share ke saya. Sebenarnya lebih enak pakai grup WhatsApp. Di grup WhatsApp ada fotonya juga Ibu Ita sebenarnya. Jadi secara program untuk hari Selasa hanya untuk tugas pertama saja Ibu. Jadi saya izin share yang rundown-nya ada juga di grup WhatsApp. Nanti Ibu Bapak saya bisa naikkan lagi ininya. Bisa saya naikkan lagi gambarnya sebentar. Saya tukar dulu. Oke. Semoga sudah terlihat, Bapak Ibu sudah terlihat ya Mbak Caca ya, agenda programnya? Ya, sudah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita saat ini berada di hari sini, pelatihan daring 1. Nah, ini ya pelatihan daring 1, Bapak Ibu. Jadi tugasnya untuk hari Selasa besok, Bapak Ibu. Oke, pengumpulannya hari Selasa besok. Pelatihan daring 2, itu kan bersama Mas Brendan di hari Rabu. Itu untuk tugas hari keduanya di hari Kamis, Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu cukup mengerjakan tugas 1 saja, Bapak Ibu ya. Cukup mengerjakan tugas 1 saja dengan pengumpulannya, batas waktunya adalah Selasa 20 September 2022 jam 23.59 di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan tugas 2 dan tugas 3. Bapak Ibu hanya cukup mengerjakan tugas 1 karena berkesesuaian dengan materi 1. Nah, untuk Ibu, sekaligus saya menjawab Ibu Afina, apakah tugas 1 dan tugas 2 berkaitan? Tidak, Ibu. Kalau misalnya Ibu baca tugas 2-nya, itu beda sebenarnya. Karena ya, di tugas 2 itu Ibu Bapak membuat modifikasi dari game Monopoli atau ular tangga. Tapi ada ininya. Bapak Ibu harus tahu dulu materinya untuk yang tugas 2. Jadi jangan dikerjain dulu ya Bapak Ibu ya, tugas 2-nya jangan ya. Karena ada materinya Mas Brendan dulu yang insya Allah mempermudah Bapak Ibu saat mengerjakan tugas 2-nya. Jadi tugas 1-nya mangga dikerjakan terlebih dahulu. Tadi gamenya bebas, mau fisikal, mau digital, mau non-digital.
mau tiga-tiganya digital, dua digital non digital, mangga Ibu. Udah disuruh Pak Andi, mangga, silakan ada pertanyaan. Pak Andi? Pak Andi? Silakan Pak Andi, bisa di-unmute dulu. Pak Andi? Pak Andi, ada pertanyaan Pak Andi? Bapak Ibu sambil menunggu jangan lupa isi daftar hadir ya Pak Bapak Ibu, jangan lupa. Kalau merasa nggak yakin daftar hadirnya udah diisi atau belum, boleh diisi lagi Bapak Ibu ya, boleh diisi 2 kali. Ya Pak Andi, silakan Pak Andi. Pak Andi. Mau nanya Mbak Agi. Mangga. Untuk pengumpulan tugas kan lewat WhatsApp ya? Ya. Mau nanya, kalau di WhatsApp kan bisa terlihat oleh semua ya? Kayaknya nanti bisa untuk apa? Bisa dilihat oleh orang, artinya. Betul. Bisa dicontek gitu nanti tugas. Bukan ulangan Pak, tenang aja Pak. Nah, kalau saya ngelihatnya begini Pak Andi, mungkin kita perbedaan ini ya Pak Andi ya, mungkin kita melihatnya ada perbedaan sudut pandang. Kalau saya melihatnya Bapak Ibu, ini adalah ruang Bapak Ibu untuk kita bisa saling belajar. Karena Bapak Ibu kan dari beda-beda mata pelajaran, kemudian ada yang mungkin juga mengajarnya di kelasnya berbeda, mungkin ada fokus pelajarannya yang berbeda. Jadi saya rasa ini adalah kesempatan yang baik Bapak Ibu. Nggak apa-apa kalau mau mencontek saya rasa, tapi yang penting saya rasa yang penting Bapak Ibu juga paham sebenarnya tugasnya seperti apa. Karena Bapak Ibu yang tahu mata pelajarannya Bapak Ibu, murid-muridnya Bapak Ibu seperti apa. Nah, mungkin ini adalah bentuk latihan dan Bapak Ibu jadinya bisa belajar dari rekan-rekan Bapak Ibu lainnya. Jadinya, oh ternyata Bapak yang ini nih, ternyata mata pelajarannya itu. Oh, Bapak yang itu mata pelajarannya yang itu. Karena ini nggak dinilai, memang tidak dinilai Bapak Ibu. Jadi memang bukan ulangan, ini hanya tugas. Iya, betul. Bukan ulangan Bapak Ibu. Ya gitu, jadi nggak ada ranking. Tujuannya sama. Iya betul, tujuannya sama. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi Bapak Ibu. Oh mungkin ternyata Bapak yang ini juga guru bahasa Inggris tapi gamenya lain ternyata. Oh ternyata bisa kok, misalnya guru PJOK gamenya yang ini sama-sama nih guru PJOK atau guru BK misalnya. Oh bisa ternyata guru BK pakai game ini buat ngajarin game yang lain. Bapak Ibu jadinya juga walaupun bukan mata pelajarannya mungkin juga bisa bagi info ke teman-temannya yang lain. Nih lihat deh ini ada gurunya yang ini ngerjain ini. Jadi bisa nunjukin ke temannya Bapak Ibu, rekan-rekannya Bapak Ibu di sekolah. Insya Allah jadinya manfaatnya bisa lebih luas lagi. Begitu Pak Andi, insya Allah. Oke, makasih Mbak Agi, biar rame aja gitu. Bu Sandri, mau nanya lagi, tadi pengumpulan tugas 1 jam berapa batas waktu? 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih. Besok ya, bukan malam ini loh pengumpulannya besok. Iya. Karena kan malam sesuai besok. dengan dengan rundown-nya ya Bapak Ibu. Oke, ya. Ibu Dina, silakan. masih raise hand. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya saya kembali lagi ke tengah pembicaraan ya. Nggak apa-apa Karena Ibu. ini sebenarnya ini ya sesinya untuk masalah pengumpulan Iya, tugas. nggak apa-apa. Saya balik dulu. Saya mau bertanya ke Bu Sandri, untuk menjalankan game dengan metode digital, jenisnya, tipenya, di dalam kelas itu seperti apa? Sedangkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas kan belum ada ya perizinan untuk membawa HP. Kecuali mungkin kemarin karena daring ya, jadi bisa dijalankan untuk game digital, itu saja. Dan masalah, mohon maaf tadi Pak Andi ya sampaikan, mungkin maksudnya biar ada kontak tampung untuk tugas kali gitu ya, Bu Sandri ya, begitu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Kalau kontak tampung mah nggak perlu karena ada saya, ada Mas Brendan, ada Mbak Caca juga. Mbak Caca mah nggak ada di grup, ada saya, ada Mas Brendan. Jadi insya Allah, makanya kalau ada pertanyaan segala macam, mangga bisa langsung disampaikan di grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu nih, misalnya nggak yakin tugasnya nih, masih kurang oke gitu, mau ngirimin satu dulu, terus mention saya di grup WhatsApp, Mbak Ogi ini udah bener belum gitu. Mangga, boleh. Mas Brendan ini udah oke belum? Mangga. Jadi silakan bisa digunakan Bapak Ibu untuk grup WhatsApp-nya bisa digunakan. Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang tadi permainan digital, Ibu saya izin kembali lagi ke slide saya sebelumnya. Nah, kalau untuk ini, Ibu, saya sangat menyarankan kalau untuk
game digital itu dimainkannya dalam bentuk Bapak Ibu memegang laptop, jadi gamenya adalah game digital laptop, ditampilkan kalau misalnya Bapak Ibu punya fasilitas proyektor, mangga ditampilkan ke screen atau ke papan tulis atau misalnya ke dinding yang jadi anak-anak bisa lihat semuanya. Bapak Ibu tugasnya adalah menjalankan gamenya. Seperti yang tadi saya lakukan dengan game GeoGuessr. Jadi Berarti saya tidak bisa untuk asesmen ya, Bu ya? Nah, Kalau berarti pilihannya bukan buat assessment kalau gitu game cuma hanya hiburan digitalnya. atau informasi ya? Betul, makanya jadi Bapak Ibu kan bisa oh jadi ternyata yang tadi contohnya itu bukan buat assessment nih gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menimbang-nimbang lagi pilihannya. Kalau tadi karena tidak boleh pakai handphone anak-anak ini kan nggak bisa pakai Kahoot, nggak bisa pakai Quizizz sebenarnya, jadi kan tidak bisa menggunakan game yang digital itu untuk assessment jadinya. Nah, jadi Bapak Ibu punya nih. Nah, berarti Ibu Dina sudah mulai nih melakukan pilih-pilih nih kan, berarti sudah tidak bisa nih pakai assessment. Nah, jadinya seperti itu. Kalau game digital saran saya adalah seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang menjalankan gamenya minta anak-anak misalnya untuk mengarahkan, menjawab, minta anak-anak melakukan apa, misalnya kemana, menjawab seperti apa, dan seperti itu untuk game-game yang bentuknya digital. Saran saya untuk juga karena anak-anak juga tidak diperkenankan menggunakan handphone di kelas, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan game digital, saran saya adalah seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu Dina. Nih, kalau di chat, apakah... Oh, ini Ibu Naziat. Terima kasih, Ibu. Siap mencoba. Pak Andi, ada pertanyaan lagi? Mangga. Kita masih ada waktu. Sekitar 12 menit. Mangga, Pak Andi. Cukup, Bu. Pak Andi kirain apa? Ternyata. Maklum, Mbak. Pak Andi guru matematika jadi saklek. Gak apa-apa. Pak Denny katanya mau nanya, Bu. Mana Pak Denny? Pak Denny ketawa aja. Enggak, Bu, enggak. Biasa Pak Hasan mau bercanda, Bu. Jangan malu-malu gitu, gitu. Tapi bener ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, apapun. mau nanya nih, Bu. Ya, mangga, Pak Denny. Kalau teka-teki silang itu merupakan game bukan, Bu? Iya, loh, kan contohnya itu teka-teki silang. Oh, iya dah. Tadi nggak nyambung. Tadi udah dijelasin, Di. Baru keluar ini suaranya, Bu. Di Bos. saya, Bu. Baru gabung banyak Pak Denny. Ini nggak ada lo gambarnya lo, Pak. Habis tidur, Bu, sama Pak Hasan tadi. Pak Denny modus tuh mau nanya aja. Mas Andri itu nggak lagi nggak fokus dia. Saya penasaran Mbak Augia ini tadi yang kemarin MC bukan? Iya, betul, saya MC. Telat ya Pak Denny, telat ya tadi masuknya. Ya kan telat kan tuh. Suaranya mirip. Ya Allah Pak Denny, ya Allah Pak Ini baru Denny. gabung. Nih Aduh, jadi anak saya temannya nangis Pak bentar. Jupri nih. Jadi saya ingetnya Pak Jupri sama Pak Denny habis ini. Saya sama Pak Andi nanti saya ingat sama Bu Dina gitu ya. Terlambat masuk loh. Oke, Bapak Ibu mungkin Mbak Caca mungkin ada lagi atau kita bisa tutup foto bareng dan mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Ya, baru mau ngomongin tadi, mengingatkan lagi Bapak Ibu, ini sebelum waktunya ditutup, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Jadi dan untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, mungkin seperti yang tadi Mbak Augia bilang, bisa langsung disampaikan aja ke grup WhatsApp gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan di sesi ini udah selesai, mungkin udah nggak ada lagi yang bertanya. Jadi demikian untuk sesi online hari ini, materi pertama dari Mbak Augie, semoga-moga bermanfaat ya pastinya ya, bermanfaat untuk penugasan besok, dan jangan lupa kita masih ada lagi nanti 2 kali sesi online lagi ya, materi selanjutnya nanti akan bersama Mas Brendan untuk materi yang lebih menarik tentunya. Oke, mungkin sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Silakan mungkin untuk Ibu admin, Bu Aisyah. Oke, bisa Bangga Ibu Bapak aba-abanya. yang Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk on cam, kameranya. untuk membuka kameranya, silahkan. Ada yang nobar nggak nih Bapak Ibu? Ada yang nobar nggak? Kalau ada yang nobar, seru juga sih kalau ada yang nobar ya. Silakan yang mau buka. Silakan kalau ada yang mau buka kamera dan mewakili Mbak Aisyah, mewakili Mbak admin. Oke, Mbak Aisyah sudah bisa kita mulai. Masih ada yang mau buka kamera?
Mungkin Mbak Caca mungkin yang bisa aba-abanya mungkin. Oke. Oke ya, kita mulai ya fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ada berapa kali slide nih Mbak Aisyah? Ya, oke. Ada berapa kali slide? 10 bukan? Silakan ya, dimulai aba-abanya Mbak Aisyah. Halo, Mbak Aisyahnya di mute. Oke, dari aku aja. Ya. Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Kita ada 4 kali, jadi harap ditahan dulu posenya. Lagi kita yang kedua ya. 1, 2. Ya, pose ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. Oke. Sebentar. Oke. Sudah. Di aku sih sudah Mbak Aisyah. Sudah semua Mbak Caca? Oke, Sudah. terima kasih. Silakan ditutup Mbak Caca secara resmi. Ya, betul. Oke, baik segini dulu. Demikian untuk hari ini. Jangan lupa kita akan masih bertemu lagi di sesi Zoom berikutnya hari Rabu. Oke, semoga Bapak Ibu sehat selalu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Ya Pak Doni baik, itu ada yang nomor yang belum dimasukin ya Pak Doni. Ya, terima kasih banyak, nanti saya bantu dan tim bantu. Bapak Ibu terima kasih banyak semuanya, hati-hati di jalan, katanya ada yang sedang hujan petir. Hati-hati di jalan Bapak Ibu semuanya ya, sehat selalu. Kita berjumpa di grup WhatsApp, nanti hari Rabu ketemu lagi di Zoom. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu. Sehat semua. Mangga Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir juga boleh meninggalkan Zoom-nya Bapak Ibu. Jangan lupa daftar hadirnya Bapak Ibu, jangan lupa. Silakan kalau yang sudah selesai boleh meninggalkan Zoom-nya Bapak Ibu. Nanti kita bisa ngobrol lagi di grup WhatsApp-nya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu, hati-hati di jalan. Sama-sama Ibu Yulianti, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mangga, silakan Bapak Ibu yang mau meninggalkan ruangan Zoom-nya, mangga, silakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi nanti. Link daftar hadirnya gimana tadi ya? Ada di sini. Siap Ibu Umi, nanti kami bantu masukkan Ibu Umi. Terima kasih. Ini link daftar hadirnya. Mangga yang belum daftar hadirnya silakan Ibu Fauzia, sudah saya masukkan lagi di grup di chatnya. Ibu Fauzia masih ada. Mangga Ibu Fauzia cek chatnya Ibu ya. Mana ini? Sama-sama Ibu Fauzia, terima kasih. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih Ibu. Sip. Alhamdulillah. Keren Ate, keren banget.
Tiba-tiba dia masuk. Terkejut. Ini Ibu Kanti Kusmayanti Puji masih di waiting room ini. syukur. Kanti Kusmayanti, kasihan. Kelempar dia. Kelempar ke waiting room. Mana. Udah Masukin masuk lagi. lagi. Ibu Kanti kelempar ke waiting room. Keren banget, Ate. Makasih. Alhamdulillah sudah beres. Capek Di stop banget dulu kayaknya Ate ya. recordingnya. Stop dulu recordingnya.